suara saya tidak menipu. Suara saya suara sedang perjuangan. Untuk saya sedang berjibaku supaya antara sakit tidak sakit, sakit tidak sakit. Tapi demi kuliah kalian saya datang. Kalau kalian yang semangat, jadi kalian semangat, jadi saya sakit. Ya. Hari ini kita berdua mendapatkan sharing yang baru dari Mas Perdana, dari Hartanto. Mas Perdana akan sharing sesuatu yang baru, carbon trading. Beliau punya pengalaman lapangan, bergerak di banyak bidang, mulai dari oil and gas, bioenergi, termasuk juga yang sekarang menjadi ada 3 kuliah yang bergabung di sini. Kuliah pengenalan limbah industri untuk teknik pangan, pengenalan limbah industri untuk teknik bioenergi, dan kewirausahaan keprofesian dari bioenergi dan teknologi. Jadi saya tadi sudah titip Mas Perdana untuk meng-highlight para adik-adik ini, para generasi muda ini dengan isu baru carbon trading, relevansi terkait dengan isu-isu yang sekarang carbon trading, lalu manfaatkan sesi kuliah ini sebaik-baiknya, seoptimal mungkin untuk menggali pengalaman, menggali pertanyaan. Hanya sayangnya karena direkam, ada beberapa hitungan keekonomian tidak boleh ditampilkan. Itu yang sayangnya. Jadi next time mungkin kita perlu ngobrol dulu, tidak perlu direkam. Hitungan keekonomian mungkin akan jumlah saja ya. Itu karena itu bahan yang hanya boleh kalau kita bicarakan di ruangan ini, tetap tinggal di ruangan ini. Gitu ya. Ya, betul. Ya. Siap. Next time kita atur kalau ada seperti itu, tidak perlu semuanya direkam, tetapi ada yang penting impact dan apanya. Ruangannya agak spesial nih Mas, karena dulu ini perpustakaan dimodifikasi, kapasitas 100 mahasiswa. Cuma dan tapinya challenging, menyapa kanan, menyapa kiri. Kalau perlu ada depan ya tanding karena tanding kiri itu mungkin sesuatu, dan dengan segala keterbatasannya dan suasananya ini suasana yang challenging lagi, jangankan ya dengan kuliah, mungkin dari Mas Perdana ini cukup berjuang, kopinya sedang on the way. Maaf ngantuk. Supaya kita semua belajar bersama-sama. Untuk menyingkat waktu, saya persilakan ke Mas Perdana untuk menyampaikan materi. Kita nanti atur sesinya, presentasi, diskusi, atau yang lain-lainnya kita sahkan sampai jam selesai kuliah ini 3:30 nanti itu. Wih, 3:30. Baik. Biasanya nggak kerasa. Nggak kerasa ya? Iya. Terima kasih Pak Sibi. Pak Sibi, terima kasih banyak. Teman-teman semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Saya senang sekali bisa sharing-sharing dengan teman-teman tentang sesuatu hal yang menurut saya lagi lumayan hot topics ya di dunia saat ini, baik dari industri, dari sisi akademik teman-teman di sini maupun dari segi para pelaku industri di luar sana. Topik yang saya bawakan hari ini mungkin yang saya berusaha tailor made dengan teman-teman semua di sini, yaitu carbon trading di industri pangan dan kemudi. Sebelumnya saya minta tolong dong yang teknik pangan ya, teknik pangan tunjuk. Oh sana, oh ya, oke. Berarti mungkin saya ke sana kalau ada yang pangan. Yang ini dari mana nih? Kemurgi. Yang katanya ada 3 jurusan. 2 saja ya, baik. Ya semoga mudah-mudahan bisa teman-teman resapi. Kadang-kadang kalau kuliah itu yang saya pahami ya, saya juga sempat ngajar di ITS atau di UI. Kadang-kadang theoretical against practical world itu that's a different animal ya. Jadi mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Maaf ya, ini fotonya cat call ya kalau dibilang foto zaman saya muda dulu, nggak ada lagi yang baru. Jadi saya PhD di ini saya ambil waktu saya lagi nulis buku buat Badan Kebijakan Fiskal tentang green energy sama low carbon. Ini saya ambil dari buku itu. Jadi saya juga baik, tadi saya cerita saya praktisi pengajar di Teknik Lingkungan ITS. Saya juga penasihat akademik untuk mahasiswa dan kurikulum untuk teknik kimia dan bioproses di UI. Nah, S1, S2, S3 saya agak beda nih. Nah, S1, S2, S3 saya kelautan.
S1 saya di IPB Bogor, 2004 saya masuk. Saya kenal Pak Burhan, kalau kenal Dr. Burhan ya. Saya sama dia itu sama-sama dapat beasiswa King Abdullah University KAUS batch founding. Jadi saya yang pertama, mahasiswa pertama dari KAUS sama dengan Pak Burhan. Jadi tahun 2008 kami dapat scholarship, S1-nya dibayarin full sama mereka dengan agreement kami harus sekolah S2 di Saudi Arabia. Jadi waktu itu ngapain ke Saudi Arabia? Tapi ya karena ada kesempatan scholarship yang saat itu gede banget sih, scholarship-nya kayaknya paling gede deh di yang kami cari. Jadi S1 kami dibayarin, per bulan dikasih. Terus Mas Burhan kalau nggak salah waktu itu ke Berkeley, saya ke sampai lupa 18 tahun yang lalu. Jadi saya ke mana ya, lupa saya ke Yunani atau ke Thailand. Jadi oke, saya di IPB lulus 2009, S2 S3 saya di King Abdullah University, lulus PhD 2014. Saya lalu lanjut di Saudi Aramco. Ini oil company kayak Pertamina-nya Saudi Arabia ya. Saudi Aramco Oil Company. Jadi disitulah saya belajar apa sih karbon, apa sih proses waste, terus segala macam saya belajar di sini. Low carbon development, terus develop carbon project, karena oil company itu di tahun 2010-an itu memang mulai duluan, karena mereka under oil price waktu itu di 120-140 tinggi betul, sedangkan pressure dari internasional adalah hey, you have to do something dengan jangan cuma economics, you have to reduce your emissions, karena memang fossil fuel emission ini masalah gitu lah. Jadi jangan karena cuan melulu hajar terus itu pompa terus dapat duit, enggak, you have to do something. Makanya under scrutinize yang pertama itu oil and gas company. Jadi kalau teman-teman lihat oil company itu emang mulai duluan dan proyeknya mulai kolaps duluan juga. Jadi kemarin Shell juga cut 400 jobs terkait dengan renewables. Ya memang udah mulai mikir geopolitik segala macam lah ya. Oke. Jadi saya 7 tahun 8 tahun di Aramco. Saya part of decarbonization committee there. Terus karena background saya lebih ke natural science, jadi saya dipercaya untuk handle natural based solutions. Nanti saya kasih tahu apa sih itu natural based solution. Jadi ada tipe-tipe pengurangan karbon. Karena kalau di oil and gas yang the biggest elephant in the room itu obviously CCUS ya, carbon capture, utilization, and storage. Karena reservoir yang udah mature, gimana caranya you utilize? Either enhance oil recovery, tapi EOR doang ngabisin power? Enggak lah, you uptake CO2, lo inject, terus bisa diutilize on something gitu ya. Jadi mereka the biggest capex buat mereka adalah CCUS. Tapi jangan salah, natural based solution itu on par kok sama CCUS dengan capex yang lebih rendah. Jadi ini cukup challenging, malah akhirnya selama bertahun-tahun saya develop project di sana. Project saya dari mulai penanaman 4 juta mangrove di berapa puluh ribu hektar di sana, diadopsi jadi 100 juta penanaman pohon di Saudi Arabia. Jadi kingdom policy. Jadi kalau teman-teman lihat ada greening of desert, itu awal mulanya di Aramco mulainya. Terus mereka sekarang mau menghijaukan desertnya ya. Kayak gitulah ceritanya. Tanda-tanda kiamat kok mau dihajar juga. Biarin aja lah. Yang penting that's the trend of the world. There is no artinya gini, kita mindsetnya adalah sesuatu yang inevitable, tidak bisa kita hindari. Kita harus if you can't live with it, you go with it. Kamu harus manage sesuatu itu jadi potensi kamu. Jadi ya udah, akhirnya kita berhasil develop itu. 2021 saya pulang, ibu saya meninggal, saya pulang. Terus ya udah saya pulang. Kebetulan saya waktu di Aramco juga belum nikah, jadi pas itu saya menikah. Terus 2021 saya dipercaya di perusahaan namanya Golden Agri Resources. Kalau teman-teman di sini tahunya Sinarmas Agribusiness and Food ya, yang produksi Vilma, CPO, palm oil ya. Di mereka saya jadi head of carbon analytics di sana. Jadi gimana caranya emisi Sinarmas itu low dan mereka dapat additional income dari carbon reduction. Jadi karbon itu juga bukan cuman kewajiban, bukan cuman tren menuju ke net zero. Kalian pernah dengar net zero ya? Pengurangan emisi, enggak, ada cuan juga gede di situ. Makanya kalau nggak ada insentif dari carbon market, konglomerat itu nggak akan mau maju.
Ngapain? Orang saya nggak ngelanggar apa-apa, pikiran mereka tuh gitu. Ngapain olah pome? Pome begitu, tahu pome ya? Palm oil methanol effluent. Itu kan nggak melanggar, itu kan 5 step misalnya sebelum IPAL yang terakhir. Emang begitu aturannya. Terus kenapa harus di capture jadi biogas? Apa insentif buat saya? Nah, kalau nggak ada carbon market, nggak akan ada itu methane capture yang sebanyak itu gitu ya. Oke, jadi saya ditugasin di situ. Nah, kebetulan sekarang, sebenarnya baru 6 bulan, saya jadi General Manager untuk Carbon Project. Saya pindah dari Sinarmas ke perusahaan Carbon X Investment. Ini perusahaan yang baru. Biasanya Carbon Project di Indonesia itu didominasi oleh investment asing, baik dari BlackRock. Tadi pernah dengar BlackRock? Perusahaan investment yang gede banget. Nah, itu main project karbon di Indonesia banyak juga. Jadi pemodal-pemodal yang besar itu ya dari luar. Nah, Carbon X ini unik karena dia 100% konglomerat lokal. 50%-nya punya TBS, Toba Bara Sejahtera, tahu ya, punya Pandu Syahrir, ponakan pokoknya Toba Bara lah gitulah. Terus Sampurna, terus grup apalagi lah. Nah, mereka mulai tertarik dengan develop Carbon Project. Jadi konglomerasi sudah bergerak untuk berinvestasi di situ. Baik. Nah, kebetulan Kang Burhan telepon saya, hubungin saya, kan dia tahu saya cerita, saya mau pindah ke Qatar Energy. Jadi saya di call sama Qatar Energy untuk develop, balik lagi ke Middle East, develop Carbon Project di sana yang natural base. Ya oke deh, saya berangkat tanggal 21 November. Jadi sebelum itu ya I agree to give you a little bit insight ya, what's going on in carbon world di Indonesia gitu. Karena beberapa minggu lagi saya akan pergi ke sana gitu ya ceritanya. Oke, next ya. Kayaknya saya harus berikan sedikit fundamental dulu. Kayaknya ini teman-teman udah pada tahu ya. Kita agree, siapa yang nggak agree dengan climate change di sini? Bukan dogma ya sih. Karena jangan salah, saya dulu di oil and gas itu nggak ini meyakinkan climate change atau global warming itu aja tuh susahnya setengah mati, apalagi di manajemen CEO level. Karena buat dia geological time span itu suatu cyclical yang normal. Ada namanya post glacial maxima 20.000 tahun lalu. Itu juga climate change kok. Apa bedanya dengan sekarang? Terus tiap berapa ribu tahun kilo year ya. Kalau geologi kan ngomongnya kilo year yang ribuan tahun, ratusan juta tahun. Apa sih bedanya dengan climate cycle gitu loh. Kok ya normal-normal aja, makanya susah untuk menjelasin ke orang petroleum people yang backgroundnya GNG, geologis and geophysics. Ya teman-teman dari teknik minyak itu susah untuk jelasin kayak gini karena dia pikir itu geological cycle saja. Oh enggak, kalau kamu lihat rate 100 tahun terakhir kita ini dosanya udah banyak banget si manusia ini. Jadi kalau dilihat di sebelah, waduh gimana ini, mungkin kayak gini aja deh. Nah ini, jadi kalau teman-teman pernah dengar apa itu Paris Agreement COP21, pernah dengar ya? Ya katanya apa sih dibilang 2 degrees, apa ada yang tahu nggak? Gimana? Apa? Mencegah kenaikan temperatur bumi 2 derajat. 2 derajat dari 2 derajat dari semenjak itu revolusi industri. Very good. Jadi tahun 1850 Industrial Revolution. Kalau ini semua datanya di rata-rata, di remove absolutnya. Jadi kita ini sudah 2 derajat di atas Industrial Revolution tahun 1850. Jadi dari situ Paris Agreement tanda tangan 100 sekian negara bahwa setiap negara harus mengurangi sekian amount. Karena UN atau PBB atau organisasi internasional independent to each other, mereka kan nggak bisa ngasih tahu Indonesia, lo kurangin dong 100 juta. Siapa lu? Kan nggak, emang kok kita harus nurut sama mereka? Nggak. Akhirnya muncullah NDC namanya, National Determined Contribution. Nanti saya cerita apa itu NDC Indonesia. Oke, berarti kita dari 2 derajat ini. Nah, kalau dilihat yang kiri, memang majority itu dari fossil fuels. Jadi memang emisi komponen terbesarnya itu dari fossil fuel kira-kira sekitar 70%. Nah, 30%-nya itu memang dari land use, terus sama other non CO2 emissions. Nanti kalau teman-teman saya akan walk through ya. Oke. Siapa yang tahu gas rumah kaca di sini? Siapa aja? Apa aja gas rumah kaca? CO2,
CO2 terus CH4 SOx apa ya? N2O ya. Oke. SV6, SF6 dan sekiannya. Jadi tapi yang majority itu sebenarnya 3 aja, CO2, methane sama N2O itu apa ya? Nitrat oxide ya? Apa? Saya bukan orang kimia ya, tapi saya ngerjain ginian. N2O lah pokoknya ya. Jadi tapi dari masing-masing itu kalau dimodelkan sekarang kita harus berbicara dengan language yang sama. Jadi seluruh expert dan bisnis di dunia itu we gonna speak in the same language. Apa itu? CO2 ton CO2 equivalent. Jadi semua akan berbicara dengan satu bahasa, yaitu ton CO2 equivalent. Kan ini equivalentnya. Equivalentnya gimana? Metan itu kalau di model terakhir di AR, kalau teman nanti minat dengan IPCC segala macam, itu ada report terbaru itu namanya AR6, jadi model ke-6. Itu dia bilang kalau metan itu 28 kali daripada CO2 impact ke CO2 itunya. Jadi metan aja 28 kali, N2O 265 ya Pak? 265. Jadi ini odor gas itu ya kumpulan itu ya. Jadi sangat menarik di situ. Memang majority dari fossil fuel yang keluar juga besar dari land use change. Tahu ya land use and land use change and forestry. Ini gede juga. Kenapa? Karena semakin banyaknya manusia, pressure terhadap alam itu besar. Terutama dari segi misalnya kalian butuh natural resources, deforestasi, ya kan, kalian butuh bahan bangunan ya tebang kayu dong. Terus kalian butuh perumahan ya mengkonversi land base jadi kota atau apa. Makanya ada land use and land use change, ini lumayan besar komponennya. Nah, menariknya nanti saya lihat. Nih kalau yang sebelah kiri, gimana ya teman-teman biar lihat ya. Nah, Indonesia ini agak unik dibandingkan dengan negara-negara lain karena sekitar 30-an atau sepertiga komponen emisinya bukan dari fossil fuel kebanyakan rata-rata, tapi dari forestry. Jadi pembakaran hutan, apalagi El Nino year itu pasti tuh kalau di daerah ada namanya ladang berpindah. Jadi kalau para yang di daerah Kalimantan, Sumatera itu ngebuka ladangnya dibakar sama dia. Karena mahal, pakai mechanical tools itu mahal. Jadi dia bakar. Apalagi El Nino years, apalagi pemilu besok, butuh duit dia. Dari mana? Bakar hutan, jual bala kayu kan. Gimana lagi? Itu gede besok emisinya nih. Yakin saya. Karena tiap cyclical, tiap pemilu dan El Nino itu emisi kita jomplang. Pasti gede banget. Karena emang itu ada pressure bahwa ya pemilu Indonesia costnya besar banget ya. Jadi ya you have to find from somewhere else, dari batu bara, dari kayu. Emang kayak orang kaya Indonesia dari mana ya? Dari batu bara, dari kayu, dari apa? Ya gitu-itu aja, sawit. Ya kan? Jadi pressure terhadap ini akan besar sekali. Oke, berarti tapi Indonesia ini nggak fair kalau di pressure kayak US atau China, karena secara per kapita kumulatif emission kita itu kecil dibandingkan dengan negara-negara maju. Makanya itu negara maju ada mekanisme, nanti saya ceritakan lebih lanjut tentang insentif itu. Ada karbon insentif, karbon market lah, karbon economic, so on so forth. Karena memang jomplang, gak fair dong. Kita harus nurunin emisi sementara kita masih mengembangkan industri kita, masih development, tapi kita harus di-compare sama European Union yang udah, kalau ngomongin bahan bakarnya aja dia udah Euro 6 misalnya refinery-nya. Kita masih Euro 3 di Cilacap misalnya, jauh betul. Terus apalagi, nggak bisa dong, sama dong. Kita masih pembangunan hilirisasi ya. Kalau dengar Pak Jokowi hilirisasi industri, dia udah kemana tahu industri. Tidak akan sama, nggak bisa disamakan treatmentnya. Makanya harus ada insentif dari negara-negara maju. Oke. Baik. Ini yang namanya NDC. NDC itu tadi kan COP21 di Paris agreed ya, 140 negara sekian. Mereka rame-rame mengurangi emisi 2 derajat di before industrial revolution ya.
Nah, untuk itu setiap negara bikin NDC-nya masing-masing. NDC Indonesia yang terbaru ini yang updated itu yang dari target 29 dinaikin jadi 31 sekian lah ya. Ini ke 43. Kalau 31% sekian di apa? Dengan usaha sendiri, bahasanya seperti itu. 43% dengan insentif dari luar. Kalau teman-teman pernah dengar Just Energy Transition Program, JEP yang apa sih Pak itu Pak yang PLTU di Cirebon yang dimatiin tuh, yang di commissioningnya itu yang batu bara kan sekarang PLTU kita kebanyakan listrik kita batu bara kan. Nah itu ya salah satu caranya dengan insentif pengurangan bantuan asing itu adanya program-program kayak tadi misalnya commissioning PLTU yang lama. Sebenarnya nggak lama kalau yang Cirebon masih baru, nggak economics, itu aja sebenarnya jawabannya. Dia salah bangun kayaknya sih, nggak tahu lah. Pokoknya economics apa yang idenya adalah PLTU yang lama yang udah ini ganti dengan yang energi terbarukan harusnya gitu. Tapi Indonesia itu punya masalah. Kita terkomitmen dengan 35.000 gigawatt apa? Program pemerintah yang dulu tuh zaman Pak JK, Pak SBY bahwa kita harus sufficient listrik 35.000 gigawatt kalau nggak salah ya Pak ya? Ya. Iya, segitu. Indonesia ini sekarang kalau di rata-rata surplus listriknya. Jadi mau ngurangin apa orang surplus? Gimana? Makanya itu challenge buat bioenergi, kita mau bikin biogas. Ngapain dikurangi orang kita surplus? Nah itu karena waktu dulu bangunnya itu bangun aja dengan segala macam insentifnya gitu ya. Akhirnya kita surplus, PLN-nya kebingungan karena mekanismenya udah saya terlalu jauh kali ya. Take and pay and take or pay kalau pernah dengar gitulah, pokoknya wajib beli. Wah, zaman dulu begitu, sekarang nego baru. Sekarang saya mau bahas gini ya. Target Indonesia itu 17% dari AVOLU, berarti forestry A-nya apa? Agriculture di sini. Volu ini forest and other land use. Jadi forestry di sini ya, energy, waste, agriculture dan IPPU ini yang proses kayak refinery, pabrik minyak goreng, IPPU tuh. Agriculture tuh fertilizer. Misalnya waste itu ya itu tadi pome lah, sampah yang tergebang lah, metannya, terus waste apa-apa. Nah, ini komitmen kita itu di 2030 harus kurangin segitu. Gitu. Nah, energi 12%. Nah, yang di bawahnya ini siapa yang berwenang membikin atas batas alokasinya gimana, aturannya gimana, strateginya gimana gitu ya. Yang follow itu obviously KLHK ya, Ministry of Environmental and Forestry. Energy itu ada mineral, ada transport, ada Kementerian Industri. Waste juga barang-barang tuh yang public work, KLHK, industri. Karena tergantung dari kewenangan. Misalnya Kolamipal itu siapa, tanggung jawab siapa? Belum pernah ke kolam IPAL ya Pak? IPAL. Oh belum, nanti akan jajan. Nanti lihatlah. Jadi agak ada boundary-nya juga. Dari segini harus ke Disbun, yang ini harus ke beda-beda itu urusannya. Jadi nggak mudah ya, karena territorial basis ya. Kalau ya di mana-mana sih seperti itu. Cuma kalau teman-teman udah di operation tidak semudah itu ngurangin emisi karena ini RT-nya punya Pak RT-nya ini Pak RT-nya nggak bisa sesimpel itu enggak. Oke. Nah, habis itu diturunkan ke setiap provinsi targetnya seperti itu. Oke. Nanti saya akan bahas. Oke, kalau gitu caranya gimana? Ada namanya SRN, Sistem Registry Nasional. Jadi nanti si karbonnya itu harus dihitung akumulasi di satu simple system namanya SRM. Terus harus verifikasi dan no double counting. Artinya apa? Pengurangan di Indonesia ketika dijual ke Perancis itu nggak boleh dijadikan pengurangan di Perancis lagi. Artinya salah satu harus di take out. Kalau nggak, ya CO2-nya karbon budget balas di seluruh dunia ini nggak ketemu. Makanya kalian untuk mengerti konsep karbon itu harus mengerti konsep mass balance secara umum ya. Yang paling komprehensif sebenarnya life cycle assessment LCA itu udah paling
paling komprehensif untuk memahami ini. Cuman nanti karena approach berikutnya itu simplified model daripada life cycle assessment gitu. Nanti ada GHG accounting, ada apalagi carbon footprint segala macam gitu deh. Oke, ini contoh dari enhanced NDC di energy sector. Jadi yang paling advance saya harus ngakuin bahwa teman-teman dari energy, karena mereka udah detail banget, efisiensi berapa ton, renewable berapa ton. Ini tiap kotak ini ada project-projectnya. Jadi misalnya electric vehicle ini kerjasama dengan siapa, Spektrum, kerjasama dengan ini gitu. Jadi mereka tuh begitu clear, maka udah tahu tuh oil and gas ini CCUS-nya segini, ada berapa CCUS di Indonesia, ada 5, ini angkanya udah masuk situ gitu. Yang ini dari mana tuh mereka udah lumayan clear. Yang forestry masih masih agak sedikit diskusi saya bilangnya, karena potensi Indonesia itu sebenarnya di forestry-nya, karena kita hutannya banyak ya kan, terus mangrove-nya paling besar sedunia, ada 6 juta hektar, hutannya ada 140 juta hektar, itu kan menyerap karbon semua dari atmosfer, itu bisa dijual. Makanya gregetan banget Indonesia ini jadi global hub carbon trading, tapi natural based solution dapat dari alam, sektor alam NBS itu. Makanya ini Indonesia ini, makanya itu yang agak hati-hati teman-teman KLHK, karena jangan-jangan nanti kita jual terus NDC kita nggak tercapai. Loh, kita enakan kejual gitu, kitanya kurang. Nah, itu mereka nggak mau. Makanya agak challenging dari segi project developer kayak kami, develop project itu harus deal dengan seperti ini. Tapi kalau energy lebih simple ya, karena memang siapa yang pernah dengar CDM, Clean Development Mechanism? Ada ya? Belum ya? Oke, sebenarnya pengurangan emisi ini udah bukan barang baru, itu dari sejak protokol Kyoto. Tahu ya protokol Kyoto? Oh, saya ngomong terus ya, jangan-jangan nggak follow nih. Protokol Kyoto. Jadi sebelum Paris Agreement, sebelum dia di protokol Kyoto kan dulu. Jadi agree dulu kita ngurangin emisi, mekanismenya apa? Di protokol Kyoto. Dari situ muncullah namanya Clean Development Mechanism CDM. Jadi dari CDM project itu banyak itu metodenya. Tiap sektor itu ada metode satu-satu. Jadi kalau kalian sampai botak kayaknya susah. Banyak banget itu. Jadi tiap itu ada metodenya. Jadi sudah di CDM kan. Ini karena energi ini sudah CDM, jadi gampang. Bukan gampang lebih clear daripada sektor tadi yang lain. Apalagi sektor teman-teman tuh agriculture ya Pak ya, pangan ya. Itu masih meraba-raba nih kementerian. Jadi masih lagi digodok. Karena satu, dia masih kecil ya, NDC-nya kecil. Dua, sistemnya jangan-jangan dia bukannya absorb, dia net emitters gitu. Jadi nggak usah lah kita ada NDC kalau di pertanian misalnya gitu ya, tapi masih dihitung teman-teman dari sana. Oke, ini mungkin agak sedikit. Siapa yang paling tahu? Teman-teman pernah dengar nggak? Ada Perpres nilai ekonomi karbon. Kayaknya baru-baru ini kan keluar ya. Pernah dengar? Belum ya? Jadi Indonesia sudah mengabsorb tadi ya, dari mulai NDC, saya cerita dulu kan tadi NDC, terus target-target per sektornya gitu kan. Lalu di framework-kan sama Pak Presiden dengan Perpres nilai ekonomi karbon tahun 98. Mekanismenya gimana? Apa yang di Perpres itu? Yang kita lihat yang kotak tengah-tengahnya aja lah. Boleh berdagang emisi di Perpres itu bilangnya. Boleh menentukan PTBAE. PTBAE itu apa? Penentuan titik batas atas emisi. Jadi setiap pabrik misalnya, pabrik sawit, pabrik ban, pabrik apa, nanti ada cap-nya. Dari cap, sekarang yang dimulai dari power plant dulu, dari pembangkit listrik batubara, nanti ada limitnya. Kelewat dari limit itu dipajakin, gitu aja ya, gampang. Pajaknya baru 30.000 per ton rupiah ya, masih kecil. Di Norway itu udah $100 per ton.
Di Singapura $25 per ton. Indonesia ini rendah banget. Jadi kalau saya punya pabrik batu bara, biarin aja saya bayar pajak orang kecil. Itu susah lagi kan, kayak gitu. Ya udah. Oke, jadi boleh berdagang, kata Pak Presiden boleh berdagang karbon. Nanti akan ada batas atas emisi. Boleh offset. Offset itu voluntary market. Jadi kayak saya nggak harus disuruh untuk ngurangin emisi. Saya akan menurunin sendiri karena saya bagus. Itu biasanya perusahaan besar kayak Unilever, L'Oreal, itu udah ada tuh, dia mau berkomitmen malah by 2050, bahkan Unilever kayaknya 2040 atau 2030 dia mau net zero. Makanya dia sibuk beliin offset Indonesia nih. Di Indonesia saya transaksi sama Unilever, L'Oreal misalnya, transaksi carbon trading. Mereka di Indonesia udah lama beli ini. Cuman sifatnya B2B, tidak lewat bursa. Tapi misalnya bisnis to bisnis dengan berbagai sertifikasi nantinya ya. Nah, gitu. Oke, nanti ada baseline, ada target. Berarti ngurangin emisi itu konsepnya adalah, boleh saya gambar ya? Nah, artinya gini, dari atas ini kita kurangin sampai sekian. Atas ini senarionya harus sama dulu baseline-nya. Jadi kita harus setuju dulu ya pengurangan terhadap apa. Nah, mungkin pusing nih teman-teman, ya udah kita ini oke, ini hampir sama ya. Mungkin terlalu kompleks ya. Jadi intinya gini aja. Intinya Indonesia pokoknya sudah bikin lah short term, long term plan. Paling jago nih Indonesia bikin kayak gini nih. Roadmap mulu. Jalannya kapan? Bikin peta mulu, jalannya buat. Ini paling jago nih kita nih, bikin roadmap lagi. ya udah jadi nih roadmapnya. Jadi udah dibikin, pokoknya long term mau ngapain, short term lah. Tapi nggak tahu ya, presiden berikutnya berubah lagi. Biasanya begitu kelakuannya. Tapi ya begitu kenyataannya. Roadmap lagi, nanti bikin lagi roadmap. Nggak apa-apa, kita mah expert. Kalau kita ahli mah ya oke, kita suruh bikin, coba ya udah bikin. Jadi ya obviously namanya policy. Policy ya political will. Policy tergantung terhadap visinya leadership itu. Ya nggak ada yang salah dengan itu. Jadi strateginya udah dibuatkan sama teman-teman di government, bahwa nanti akan adanya ETS, Emission Trading System, akan adanya offset. Berarti yang tadi yang saya harus nurunin sukarela. Kayak apa? Ada result based payment. Ini misalnya government, biasanya G2G. Biasanya teman-teman pernah dengar Norway ngasih $1 billion buat proteksi forest di Kalimantan. Pernah dengar ya? Enggak ya? Nah, itu RBP namanya, result based payment. Jadi ya konsepnya gitu. Jadi mungkin terlalu kompleks yang mungkin kali ya. Saya pada bingung. Oke, berarti kita lihat kotak-kotaknya aja ya. Tadi carbon pricing mechanism itu apa? Carbon pricing mechanism itu ada emission trading system. Kalian pernah baca koran kemarin di Bursa Efek Indonesia ada perdagangan karbon baru ya. Nah, itu ETS. Itulah ETS Indonesia dari sektor energi. PGO, siapa main saham di sini? Nggak ada yang main saham. Trading forex, Bitcoin, slot ya mainnya. Wah, bahaya ini. Ini kalau komoditi enggak, saham enggak, NFT enggak, Bitcoin enggak, slot. Ini salah satu ekonomi baru. Jadi dia berdagang komoditinya bentuknya karbon. Kalau komoditi biasanya gold ya, gold, silver. Ini karbon yang diperdagangkan. Nah, itu bisa, gitu. Nah, apa yang diperdagangkan sih? Ya kan barangnya nggak ada ini. Kan CO2, saya keluar napas juga CO2. Terus apa yang diperdagangkan? Ayo. Oke, tadi yang diperdagangkan adalah sertifikat pengurangan emisi. Itu tadi yang saya bilang SPI GRK, sertifikat pengurangan emisi gas rumah kaca. Itu yang didagangin. Jadi dari baseline berkurang sekian, misalnya berapa ton, 1 tonnya harganya. Kalau yang kemarin awal mula PGO, Pertamina Geothermal, buka harga di 75.000 per ton. Itu kalau di renewables di pasar spot. Nah, kalau
Udah kalau harus orang ekonomi nih kayaknya. Pasar kan ada yang spot market, ada yang pasar berjangka, ada yang negotiation, ada pokoknya yang di spot market itu lebih rendah, maksudnya kemahalan lah dia. Cuman kita beli untuk goodwill biasanya gitu. Nah itu yang dikurangi tadi apa? SPGRK ya. Yang diperdagangkan adalah Certificate of Emission Reduction, kalau di bahasa Inggrisnya CER. Certificate of Emission Reduction itu yang dijual belikan. Di Indonesia namanya SPE GRK. Dari mana SPE GRK? Itu dari dua komponen ini. ITS, bahasa Indonesianya PTBAE. Penentuan titik batas atas emisi. Itu yang didagangin. Sama offset. Apa sih PTBAE? Nah, ini nih. Jadi, kalau gimana ya? Ini ya. Perusahaan A ternyata selama setahun emisinya lebih dari jatahnya sekian, misalnya yang merah nih 1000 ton gitu lah ya, 1000 ton. Gimana caranya dia harus ngurangin? Itu wajib dia kurangin. Belilah, dia ada pilihan, either dia bayar pajak ya, atau dia beli dengan apa tuh tadi? Itu PTBAE, pengurangan emisi. Dia beli di market saat itu juga boleh. Nah, ini excess emission, berarti ini yang compliance. Pasar compliance itu pasar yang regulated by government, yang OJK tadi. Nah, ini juga voluntary. Voluntary itu sama, ini mau di Indonesia mau diatur juga, tapi biasanya teman-teman perusahaan-perusahaan yang sudah berkomitmen untuk mengurangi emisi, seperti yang gede-gede. S&P 500 tahu ya, yang gede. Terus ada namanya platform SBTI, Science Based Target Initiative. Ada sekitar 10.000 perusahaan gede di dunia. Unilever, L'Oreal, yang gede apalagi Boeing. Apalagi sih? Yang coklat itu apa ya? Mars ya. Ya itulah pokoknya. Itu semua berkomitmen untuk ngurangin emisi, makanya dia terbentuklah voluntary market, karena dia mereka target punya sekian per tahun, di tahun 2030, 2040 net zero, mereka harus beli terus. Makanya mereka tertarik. Nah, mereka biasanya tertarik dengan market yang related ke industri mereka. Misalnya coklat tadi ya. Sekarang yang coklat-coklat di market itu kan sebenarnya kebanyakan CBS ya. Tahu ya CBS ya? Anak pangan ya? Cocoa butter substitute, tahu nggak ya? Udah tahu dia. Ya. Biasanya dari mana itu bahannya? Dari sawit, ya kan? Tipu-tipu kita Silver Queen bilang coklat. Sama aja rasanya sih. Ya, berarti dia kan related ke land use dong. Berarti karena ada, saya banyak ngomong, EU RED 3 namanya. Jadi ada di European Union itu ada deforestation law yang baru keluar. Gak boleh lagi buka sawit dari lahan yang hutan baru, nggak boleh lagi. Makanya teman-teman pernah dengar ISPO, RSPO, YCC pernah ya? Ya, pokoknya itu platform sawit Indonesia. Kalau ISPO punya Indonesian Sustainable Palm Oil, kalau RSPO katanya global, tapi sebenarnya Malaysian minded. Karena saya sempat di working group GSG-nya RSPO gitu ya. Isunya Malaysia semua. Saya doang sama dia, itu orang Indonesia. Ini ngomongin apa? Jadi ada ego negara gitu ya. Karena tadi metode kan beda-beda ngitungnya dong. Kok saya didikte dengan metode Malaysia, ngapain? Bikin aja sendiri. Karena emission factor itu ada 3 level. Nah, saya cerita dulu ya. Emission factor itu ada level 3. Sebenarnya ngitung emisi ini konsepnya gampang. Pak, minjem itu dong, Pak. Ada ya, Pak ya? Speedo? Iya, speedo. Kopi dulu, Mas. Oh iya. Siapa? Nah, ngitung emisi ini sebenarnya ini aja rumusnya nih. Emisi ya, sama dengan kali IF. Nah, ini apa? Ini TCO2 equivalent. Ini emisi apa? Misalnya pabrik, apaan kek? Ini aja rumusnya. Ini apa? Ini data yang masuk. Data yang masuk apa misalnya? Kalau sawit
Kalau sawit belinya apa? IFB, Fruit Branches ya. IFB misalnya berapa, atau mau bikin metanol. Bikin metanol berarti natural gas yang masuk. Berarti apa? Apa SCF ya, tahu ya MFCF ya begitulah unit, pokoknya unit volume atau ton lah, ton apapun itu ya, ton apapun itu kali emission factor daripada ini, berarti di sini TCO2i, di sini per unitnya ton produk, berarti ini produk juga ya, berarti cancel each other, dapatlah bapak ini. Nah di sini masalah ini berapa? Nah ini beda-beda, ini ada tier 1, ada tier 2, ada tier 3. Tier 1 ini apa? Ini yang seluruh global sama dia. Ini punyanya UNFCCC, tahu ya UNFCCC? Pokoknya PBB ngeluarin tabel, ada puluhan ribu. tiap barang ada biasanya, atau Eco Invent. Kalau teman-teman dapat LCA nggak sih Pak? Belum ya, pokoknya nanti ini aja tier 1 ada tabelnya, pokoknya udah dibukain sama ahli-ahli lah, katakanlah gitu. Ini global ya Pak ya, global. Ini T2, tier 2 biasanya regional. Ini biasanya Indonesia ngeluarin sendiri. Biasanya misalnya solar yang dibakar di Indonesia itu berbeda dengan solar yang dibakar di UK. Kenapa? Ayo. Hah? Ya bisa juga. Beda kondisi atmosfernya sehingga titik beku dari si ininya harus diatur juga. Dew point ya enggak. Jadi kebanyakan karena cara membuatnya sih ya. Cara membuat dianya beda, Pak, mesinnya beda, nggak sama dong pabrik di UK dengan pabrik kita nggak sama. Satu. Dua, solar Indonesia tuh nggak ada yang 100% solar, dia Dexlite B30 sebenarnya tuh barang. 30%-nya sawit, biogenik, 70%-nya beneran fossil fuel. Jadi harusnya lebih rendah daripada solar mereka, karena mereka pure dari refine proses daripada oil refinery gitu. Kita kan banyakan sawit, jadi sawitnya mau kemana nih barang? Udah jadiin B30, B40, mudah-mudahan ada B100. Mudah-mudahan kalau nggak meledak mesinnya. bisa lah, pastilah teman-teman dari canggih-canggih itu orang kita. Regional ini biasa pemerintah ya, Government of Indonesia ini ngeluarin per provinsi. Jadi gini, emisi itu ada ini kan tadi ya simpel ya, ada activity kali kalau listrik yang Bapak Ibu pakai di pabrik atau di rumah, di Jawa Barat dan di Kalimantan tuh beda ininya, IF-nya. Kenapa? Ada yang yes, tadi sumber betul. Kenapa Jawa Barat beda dengan Kalimantan Timur katakanlah? It's related to source, betul. Jawa Barat itu banyak ini ya, bendungan ya. Ya, bendungan. Ada Jatiluhur, ada Cirata ya namanya, Cirata. Jadi kalau emission faktornya misalnya ini KWH misalnya suatu pabrik butuh 1000 KWH, ya kan? Nah, di Jawa Barat emission faktornya mungkin 0,8 misalnya. Karena dia punya bendungan dari renewable, berarti emisinya 0 kan? Nggak dihitung. Tapi kan ada juga yang batu bara, ada yang sekian. Jadi kalau di rata-rata 0,8. Ini kalau Kalimantan 1,2 misalnya. Karena tadi batu bara banyaknya, gas segala macam gitu loh. Jadi beda. Nah, ini namanya tier 2. Ya, tier 3 ini spesifik pabrik. Ini yang perlu keahlian teman-teman di sini. Ini biasanya ngebongkar, pernah dengar NCV ya, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nah, net caloric value, tahu ya? Itu yang dibongkar. Jadi batu bara itu punya batu bara yang masuk di pabrik itu punya NCV berapa, itu yang kita bongkar. Dan tiap pengiriman beda.
NCV-nya kalau basah gimana? Nah, gitu loh. Itu yang tier 3 biasanya per pabrik ya. Nah, itu berarti gitu cara ngitung emisi. Sesimpel itu tapi enggak. Nanti modelnya panjang sekali Excel-nya atau kalau pakai Excel capek. Jadi artinya nah standarnya beda-beda. Nah, ini ada standarnya. Ada namanya Indonesia ngeluarin standar saya biasa, Indonesia begitu. Udah ISO sekian, nanti ada SNI ISO. Biasanya gitu kelakuan kita. Biar mengindonesiakan standar. Indonesia udah ngeluarin namanya SRN standar, ada lagi, tapi belum semua metode diaplikasi. Ada Vera, ada Gold standar, ada Plan Vivo, ada CDM, segala macam itu tadi ya. Nah, ini yang tadi PTBA yang sebelah kiri ya, sebelah kanan voluntary udah dapat geras konsep ya. Oh ini bener juga lama juga ya Pak. Ya ini kemarin nih peluncuran perdagangan karbon yang baru itu baru dijual sedikit lah. Kalau teman-teman di energi itu udah ada softwarenya namanya Apple Gatrik. Jadi semua emisi harus ditaruh situ si pabrik-pabrik itu. Ya udah tahu tuh batasnya berapa, ini berapa, situ enak dia. Oke. Nah ini yang tadi PTBA itu cap ya. Ini prosesnya ya. Prosesnya yang tadi cap and trade ya. Jadi pertama si NDC itu berapa ya kan, terus pemerintah melalui kementerian misalnya pabrik Filma berarti kementerian industri misalnya ya gitulah, terus limitnya berapa atau bisa dipropos sama si pelaku usahanya, lalu mereka meeting terus diregisterkan di ASRN. Nah, mereka baru menentukan oh berapa sih batas bapak pabrik bapak gitu ya. Nah, situ terus bikin DRAM namanya DRAM, dokumen rencana aksi mitigasi, bahwa oh ini pengurangan emisinya akan sekitar begini cerita, lalu divalidasi, masuk MRV monitoring reporting validation. Oh panjang sekali proses ini, bisa takes 9 to 12 months. Biasanya saya ngerjain tuh 6 bulan sampai 9 bulan, makanya capek. Tapi yang pertama aja ya, nanti begitu tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat tinggal update nomor aja, MRV gampang. Biasanya initial proses itu lama gitu. Nah ini tanya, kalau yang model seperti ini sudah implemented, sudah ada transaksi keuangan ya, sambil minum sampai oh iya. Oh iya, kalau nanya langsung aja ya. Oke, untuk kesempatan pembicaraan ini sebenarnya. Monggo Pak. Ini kan hal yang baru, Carbon Trading. Kemarin sudah ada SK-nya dari Pak Jokowi, Pak Luhut umumkan ya. Sudah ada contoh realnya nggak? Yang benar-benar transaksi, benar-benar memasukkan ini, dan sebenarnya pertanyaannya nanti kalau mereka mau ngitung investment atau rancang pabrik, ngitung keekonomiannya seperti ini, nambahnya seperti apa selain IRR dan lain-lainnya? Mungkin pertanyaan saya curiosity-nya ke bagian di situ. Ya. Sebenarnya agak rumit. Nah, kalau dibilang SPE GRK sudah kemarin kan baru diperdagangkan ya. Baru dikit volumenya Pak. Ya. Terus nanti sebenarnya saya mau cerita lebih banyak lagi nanti ceritanya nih. Dari OJK bilang setiap perusahaan yang terdaftar emiten tau ya, emiten saham ya. Setiap perusahaan emiten yang terdaftar di bursa itu wajib menghitung emisi skop 1 dan 2. Bayangkan berapa banyak kalian bisa di-hire. Nggak ada, baru dikit yang tahu itu cara ngitung emisi. Setiap perusahaan nanti ada carbon officer-nya, karena mereka wajib menghitung emisi ini. Saat ini yang laku itu konsultan, makanya capek. Konsultan itu capek. Saya juga konsultan capek. Capek. Karena belum banyak yang tahu. Dua, ya itu tadi nanti di tahun keberapa itu dari OJK bilangnya wajib menghitung skop emisi si pabrik itu atau perusahaan itu ya gitu ya. Lalu nanti ketahuan dong batasnya berapa, yang bisa didagangin berapa, kan sekian gitu ya Pak ya. Nah dari teman-teman gimana belajarnya? Kalau kami ini boleh nggak Pak membandingkan dengan kampus lain? Silakan. Ya, saya kan di UI membuat kurikulum akademik. Salah satu yang saya masukkan itu ya perhitungan karbon. Jadi mempersiapkan teman-teman gimana sih hitung secara konsep ya. Tentunya nanti kalau udah di perusahaan lebih jelimet lagi karena datanya ya Allah. Kayaknya berapa bulan gak selesai itu. Karena datanya banyak gitu. Tapi rumusnya cuma simple tuh deh, data activity kali ya. Aktualnya nggak gitu bos. Ya gitu. Jadi
Setiap perusahaan akan mengajukan itu. Skema ini sudah terjadi dan akan dikerjakan untuk nanti saya cerita fasenya ya. Nanti ada di slide terakhir. Oke. Lanjut ya. Baik. Saya sambil duduk aja lah, lebih enak. Terus oh ya, tahapannya gimana sih? Nah, tadi kan saya cerita compliance market ya. PTBA itu compliance. Yang ini offset itu voluntary. Jadi kalau voluntary gimana? Nah, ini saya ini develop project untuk voluntary market biasanya karena lebih menarik. Kalau pasar compliance, pasar wajib ya, itu harganya udah dipatok ya pemerintah, atau dibilang $3. Renewable Energy Certificate tuh misalnya kalau PLN jualan mengurangi emisi, PLN jualan sekarang namanya RISI Certificate itu Rp35.000 per megawatt hour. Jadi jualan sampai saat ini. Itu menurut kami nih ya, yang di sektor private nggak menarik karena harganya terlalu rendah. Tapi di voluntary yang tadi yang perusahaan gede-gede sedunia itu yang ada puluhan 10.000 itu yang udah mau berdagang, itu mereka mau beli harga karbon yang lebih tinggi lagi gitu. Tapi kalau yang compliance tadi ditetapkan pemerintah, setiap negara beda. Paling mahal tentunya di Scandinavian country itu udah di $100-an dia carbon tax-nya harganya. Kita masih 30.000 berapa sih? $2 ya? Astaga, $2 aja susahnya minta ampun. Baru itu pembangkit listrik tenaga uap yang di atas 20 megawatt baru 66. Itu pun nego lagi dia. Inilah susah kalau DPR-nya juga pemilik batubara sama pemilik PLTU ya, susah. Tapi ya itulah kenyataan kan. Gimana dong? Emang begitu. Saya pun kalau ngobrol sama teman-teman DPR ya itu realitinya seperti itu. Karena konflik kepentingan ya harus dibikin lah. Ya gitu. Pokoknya ya artinya kalau carbon offset lebih menarik karena dari segi ekonomik juga lebih menarik, dan siapa sih yang nggak suka dengan, apalagi Gen Z ya, kalian sekarang Gen Z ya? Ya sekarang kayaknya peduli dengan sustainability, environment. Kalian beli Nike, oh ini support zero emission, ya gitu-gitu ya. Iya kan? Nah, siapa yang nggak tertarik? Makanya itu ada carbon offset, karena zero emission dia belum tentu membuat sepatu itu zero emission. Tapi salah satu caranya dia bisa beli carbon credit ini, gitu. Jadi caranya dia mengcompensate activity dia lewat mekanisme pasar ini. Makanya ada pasar ya saat ini yang menarik mungkin dari sektor kehutanan. Kenapa? Karena hutan kita tinggal sedikit, deforestation rate-nya begitu besar. Jadi mindset dari seluruh dunia ini, dari buyers adalah lindungin dulu hutan lo. Lindungi hutan lo, nanemin apa kek, nanemin pohon-pohon biar dalam berapa tahun nanti dia jadi bagus lagi, biodiversity meningkat, harga karbonnya tentu lebih mahal. Nanti saya tunjukin harga karbon dari sektor NBS ya, Natural Based Solution, forestry segala macam itu berapa, compare sama dari solar panel. Udah capek-capek bikin solar panel harganya segitu. Enggak, tapi bagus juga. Saya orang dari swasta sih Pak ya. Saya karena ya private in the sector itu at the end of the day economic speaks gitu ya. Ya realita aja. Ya, Indonesia ini challenging banget mau nyalur solar panel. Window-nya aja cuma 4 jam efficient window. Kenapa? Banyak awan. Hujan, awan. Jadi cuma 4 jam lo dapat. Udah gitu baterai. Kalau nggak ada baterai mahal ya Mas ya. Baterai mahal. Kalau pakai baterai capex-nya 2 kali lipat. Kalau nggak ada baterai setengah, cuman lu harus go next to grid. Connect ke grid, deal sama PLN-nya, another animal. Jadi dia kan surplus tadi saya cerita. Kenapa? Makanya susah naruh PLTS atap di rumah-rumah masing-masing. Kenapa? Dia surplus. Dia juga harus digunakan itu listriknya. Kan lari kemana? Mau masang PLTS lagi apa? Itu susahnya kita ya, policy. Alright, intermezzo. Ini yang offset gimana? Mirip sama yang compliance, cuman dia lebih bikin validasinya nanti ada beberapa lembaga, baru 4 sih. Makanya ini baru industri baru. Satu, setiap perusahaan nanti bakal ngitung. Jadi saya pikir job opportunity-nya luar biasa besar. Gitu ya. Terus
validasinya belum, verifikasinya belum, konsultannya belum, ini belum. Banyak tuh masih multiplier efeknya belum. Nah, gitu. Yang di governmentnya belum, yang nentuin. Dari bank belum kan, green investment. Oh, banyak sekali nih lapangan kerja baru menurut saya. Anyway, oke. Nah, ini Paris Agreement sekedar intermezzo, ada beberapa artikel 5 ini biasanya buat country to country trading. Terus artikel 6 ini yang kita pakai, artikel 6.2, point 3, point 4 gitu ya. Apa tuh? Perdagangan voluntary market. Nanti bisa ke luar negeri, bisa ke dalam negeri, itu yang menarik. Nah, ini terlalu detail ya. Nah, ini beda-bedanya artikel apa sih gitu ya. Tadi ITS itu yang tadi PTBAE, dia biasanya di control government lah ya. Ada allowance to limitnya tadi ya, ada limitnya. Kalau 6.2 berarti tetap G2G, tapi sifatnya lebih ke international trade. Berarti nggak boleh double counting kalau yang 6.2. Berarti kalau sudah emisi Indonesia sudah dijual ke Jepang, nggak boleh lagi di Jepang di Indonesia dihitung lagi gitu loh. Berarti Jepang yang boleh karena dia Jepang udah ada namanya JCM, Japan Joint Crediting Mechanism. OC, berarti tiap negara punya nih. Nah, jadi sorry. Nah, 6.4 ini yang menarik karena dia bursa bebas. Jadi you bisa dagangin sertifikat emisi Indonesia ke Stock Exchange New York segala macem. Jadi investor sana sini main boleh gitu ya. Oke. Ya ini sama sih. Pokoknya kalau nggak boleh double counting intinya. Kebanyakan saya kayaknya naruh slide. Ini gede banget marketnya. Kalau di 2020 aja sekitar 250 billion dolar tuh berapa Pak ya? Berapa triliun? Nggak tahu saya, nolnya banyak banget. Ya artinya market size-nya gede banget. Dari ITS ya, ITS emission dari compliance government aja ya, ngomong government aja. Ini voluntary juga lebih kecil obviously karena private sector. Tapi dia makin berkembang. Nah ini proyek forestry paling terkenal di seluruh dunia ada di Indonesia, namanya Katingan Mentaya. Itu proyek dolarnya 15-an dolar, lumayan. 15 dolar per ton. Itu kalau you jualan biogas cuma 2 dolar. Ini udah 5 kali lipat harganya. Jagain hutan aja, ya enggak aja, cuman repot juga jagain hutan bos. Mau kebakaran gimana, community-nya diurusin, apalagi tuh, banyak sekali program-programnya, makanya seru. Karena impact private voluntary market ini dan dari sektor forestry terutama ya, multiplier impact-nya tuh besar sekali. Ya, jadi dari nggak cuman penurunan emisi, jadi you harus satisfy safeguard itu CCB, biasanya climate, community, and biodiversity. Jadi 3 komponen ini harus dipenuhi. Ada matriksnya tersendiri. Masyarakat harus improve livelihood-nya, nggak main-main. Kalau ada masyarakat yang nggak suka, satu yang terimpact nggak mau, bisa berpengaruh ke proyeknya gitu ya. Oke, ini karbon Indonesia domestik dan internasional sudah mulai digalakan, tapi saat ini pemerintah Indonesia masih domestik. Nanti ada internasional, nunggu COP28 ya Pak ya. Besok nih 2 November teman-teman KLHK mungkin akan negotiate dengan seluruh dunia gimana mekanisme perdagangan antar namanya jurisdiction cross boundary mechanism. Jadi gimana tuh caranya? Jadi sertifikat yang dikeluarin Indonesia laku nggak di Jerman? Belum tentu. Gitu loh. Dari segi quality harus sama, makanya itu yang dulu yang diomongin ini. Kita harus agree dulu standarnya apa, ininya apa. Jadi baru barangnya sama nih. Nah itu seperti itu. Jadi masih diskusi. Nah terus kalau di luar negeri voluntary market itu biasanya nggak motong emisi. Indonesia ini motong 20% buat NDC-nya. Jadi biar NDC tadi NDC saya cerita NDC ya berapa persen. Nah itu berarti karbon kredit yang didapat 1000 ton misalnya itu dipotong sama pemerintah 20% buat supaya NDC nyaman ya. 10% royalti, ada royalti lagi. Terus 40%
pajak VAT, apa sih VAT? Value Added Taxes, PPN ya, 11%. Oh, banyak betul pajaknya. Ya, tapi begitulah kenyataannya. Nah, gitu. Nah, ini yang saya bilang, setiap perusahaan di seluruh dunia yang gede-gede itu ya, BlackRock lah, terus Microsoft, Google, ini semua sudah ngitung GSG-nya, sudah ngitung dengan framework ini yang gede-gede nih. Ini Amundi, BlackRock lah, CDP lah, ini CDP platform ya. Ini semua sudah menghitung emisi tadi ya, scope 1, scope 2, scope 3, nah ini terlalu detail lah. Scope 1 tuh direct emission, scope 2 tuh yang kayak PLN tadi beli, scope 3 tuh yang supply chain. Itu udah dihitung. Bayangkan job opportunity-nya teman-teman di Indonesia baru mulai nih. Di sana udah jadi. Udah. Nah, saya pikir background teman-teman cocok. Karena saya kalau hire biasanya kalau nggak teknik kimia, karena saya mikirnya gini, karbon ya teknik kimia, kalau nggak teknik kimia teknik pangan yang biasa huruf C. Karena saya kelautan tadi saya ngeliat nggak. Cuman saya exposure duluan karena saya di oil and gas sebelumnya. Jadi itu aja sebenarnya tapi kalian lebih paham harusnya ya, karena memang belajar proses gitu loh. Jadi teman-teman sekarang gini, investasi aja sekarang harus ada kriteria emisinya. You kalau mau green financing ke ADB itu ada requirement-nya, emisinya harus sekian, perhitungannya begini, framework-nya begini, baru dia dapat green investment loan yang rate-nya biasanya lebih rendah daripada regular loan. Misalnya kalau di USD ya, USD itu sekitar 7%, di bawah 5% lah kalau USD. Kalau dapat green loan itu bisa 2,5, 4, ya lebih rendah lah. Karena dia menghitung ini semua. Tapi kalau Indonesia belum aja sayangnya. Saya kemarin sempat ngobrol sama teman-teman perbankan juga, nilai resikonya masih terlalu besar dia bilang. Dan kita emang buat intinya mereka sebenarnya satu sih, mereka belum paham aja si teman-teman perbankan ini. Karena di luar udah gitu aja sih. Itu aja. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu juga. Nah, OJK tadi udah ngeluarin aturan, terus SGX tadi ya, setiap perusahaan yang punya terdaftar di Bursa Efek Indonesia harus melaporkan emisi, ya kan? Kalau melaporkan emisi berarti kena tadi tuh batasnya berapa, ininya berapa kan gitu ya. Nanti terus targetnya berapa itu harus dideklar semua. Itu kalau di OJK ada namanya TFCD. Nah, ini metode sendiri, Task Force Climate Financial Disclosure. Ini ada kriterianya sendiri lah. Pokoknya ini banyak metode sebenarnya. Pokoknya tapi OJK maunya ini, oh ya OJK ini gitu. Nah. Terus makanya macam-macam aja nih. Makin banyak makin ribet ya. Tapi isi gitu dari segi corporate ya. Nah, terus nature related financial disclosure, tadi biodiversity segala macam gitu. Jadi memang dunia ini semakin kesana semakin kompleks gitu ya, aturannya banyak sekali matriksnya gitu. Nah, ini udah mulai relate teman-teman ya. Apa sih yang dijual kalau di apa sih Pak Wes ya? Teman-teman dari biokemurgi ya. Pome. Pernah ke Pome ya? Belum Pak ya? Yang kambingnya di ini. Hah? Belum. Harus main. Harus main itu. Kalian hisap dalam-dalam lah itu ya. Itu rasanya mantap. Oke, Pome itu biasanya, Pome itu apa sih? Pome itu limbah cair dari pengolahan proses sawit. Jadi TBS, tandan dan buah segar ya kalau bahasa Indonesianya, atau empty fruit branches diproses, di-press, di-heat segala macam. Nanti biasanya mass balance-nya gini nih, mass balance-nya nih. Mass balance-nya 1 ton TBS masuk biasanya jadi 0,21 CPO tambah 0,1 cangkang shell tambah 0,5 ini 0,5 shell 0,1
Bener Pak ya, kalau koreksi saya karena saya lama di sawit sih, bukan lama cuma setahun. Kebetulan data yang saya pegang banyak, saya karena megang 140 negara, karena Golden Agri itu operasinya 140 negara, capek bos. Jadi makanya saya pindah. Gitu. Nah ini fiber tahu fiber yang bukan tandan kosong, iya ya. Janjang kosong tahu janjang kosong? Tahu. Ya, janjang kosong. Ini berapa nih? 0,05, 0,6-nya baru pome. Nah, gede tuh. Ini udah 100 belum? Ya segitu plus XX lah. Biar gampang ya. Pokoknya lebih dari setengah itu. Tapi kan masuk water lagi ya. Artinya kalau rule of thumb, kalau ngitung pome itu dari ton masuk pokoknya 60% kira-kira jadi pome lah itu barang. Pome itu gede. Nah, ceritanya pome itu zaman dahulu kala aturannya di IPAL itu cuman untuk air, badan air, buang ke badan air ya. Ya pernah dapat pelajaran apa sih itu Pak namanya? Limbah begitu ya ceritanya ya. Limitnya berapa? Ada yang tahu nggak? Inilah 5.000 apa nih? COD itu unitnya apa Om? Miligram per liter. Itulah COD. Ini tadi limitnya segini nih, miligram per. Ini aja yang diurusin sama IPAL dulu tuh. Sekarang nggak gitu. Aduh, saya mau ngomong apa sih? Kalau di pabrik, ini kita ngomong sampai pabrik ya. Kita ngomong sampai pabrik, sampai CPO. Kalau emisi kan kita harus ngomong gate to gate-nya mana, boundary-nya mana gitu. Kalau nggak beres-beres nih kita ngitung. Kalau dari mulai barang TBS ya, masuk truk terus penimbangan terus masuk sampai dia jadi CPO, setengah emisinya itu atau mayoritas itu dari pome. Dari pome gede banget itu emisinya. Pome itu gede karena metannya ya. Metan C4. C4 kalau kita hitung pakai itu apa metan apa yang kayak laser tuh Pak? Iya itu yang iya kan? Ada kan? Ya. Itu kalau saya lihat saya cek itu 60-an% lah komponennya, gas analyzernya. Nah, ini berarti gede banget ini. Tahu nggak natural gas berapa ini metannya? Belum belajar juga dia. Berapa? NG yang pipa-pipa itu loh. Yang gitulah 95. Dia juga nggak murni. Ini berarti kan mendekati nih ya. Tinggal diapain? Tinggal di purifier lah apalah segala macam. Itu barang jadi gede nih. Sayang banget kalau di luar dilepas gitu doang. Makanya ada proses aerobik dan anaerobik dan berbagai treatmentnya. Yang paling murah, saya tadinya mau ngasih ya di capture kayak balon, cover lagun. Nah, di situ di capture pome yang berapa level tuh, biasanya ada 5 step, 4 step tergantung pabrik TPH-nya ton per hour-nya. Terus masuk di situ diproses selama saya lupa berapa hari. Dari situ masuk ke gas engine. Nah menarik dari gas ini nanti bisa ke gas engine, bisa menjalankan pabrik sendiri tapi nggak kebanyakan. Kenapa yo? Pabrik kelapa sawit nggak pakai biogasnya sendiri? Gitu ya. Iya. Pabrik sawit itu nggak beli listriknya buat rumah karyawan, tapi dia self sufficient karena dia bakar cangkangnya sama fibernya dia bakar. Ini kan volume ampas-ampasnya banyak nih, dia bakar. Kalau rule of thumb-nya gini, kalau 60 ton per hour aja bisa dapat 2 megawatt, gede itu satu pabrik jalan. Itu pun excess. Shell ini kalau refic value-nya sekitar 4.000-5.000. Unitnya apa? Iya betul ya, 4.000-5.000. Saya tuh kadang-kadang suka lupa unitnya apa. Nah, itu batu bara berapa? NCV-nya 6.000-an. Itu makanya harganya. Nah, kalian kalau mau Google di Argus namanya. Argus itu platform perdagangan buat cangkang. Nah, sekarang pabrik sawit
Kalau ada PLTBM biomasa minta cangkang sawit itu kagak ada itu. Itu mayoritas diekspor ke Jepang karena buat yang Fukushima meledak itu loh. Kan dia nuklir tuh kena tsunami, terus dia harus tetap energi clean. Dari mana? Ya dari cangkang Indonesia diekspor ke sana. Kita nyari cangkang susah, nggak dapat. Karena udah dikontrak dia berapa tahun gitu. Udah ke sana. Terus calorific value-nya juga lumayan, walaupun skemanya co-firing, jadi tetap harus ada yang di-upgrade ya mesinnya. Terus ya kayak gitulah. Karena self sufficient dia, akhirnya dia harus jual ke PLN atau dijual lagi jadi bio CNG atau dimasukin sebagai feedstock daripada metanol proses. Misalnya udah beda proses ya Pak ya. Bikin metanol harus steam metanol reforming terus jadi ini gitu ya. Ya gitulah pokoknya nanti jadi pokoknya jadi ujungnya produk, terus itu bisa kira-kira dengan bio CNG. Bio CNG itu sebenarnya metan yang kompres natural gas gitu ya. Metan yang dikompres tadi itu bisa. Jadi ini udah ada barangnya gitu ya. Terus emisi reduksinya gede-gede, tadi tergantung dari kapasitas pabriknya ya. Ada 180.000 per tahun, 40.000 per tahun, lumayan nih. Kalau dijual aja, kreditnya $2 tadi ya, 40.000, dia dapat additional income dari CPO yang dijual udah beres. Itu beda kantong sendiri ya. Carbon credit yang dijual lagi 80.000 berarti 1 M per tahun, cuman dari jualan gini doang. Nah, tetap banyak yang nggak mau juga tetap. Karena kenapa harus melakukan itu? Begitu. Jadi terus ya banyak sekali ya. Juga masalahnya adalah di supply bottlenecking. Jadi saya beberapa kali ke pabrik sawit itu jarang yang nemuin pabrik sawit itu yang 100% capacity. Jadi paling bagus sekarang di bawah 80 karena emang pabriknya banyak, supply buahnya juga udah setiap bos-bos bikin pabrik lagi ini lama-lama kapasitasnya turun gitu. Nah tadi dari CNG compression. Ini apa nih? Oh ini prosesnya lah ya. Prosesnya, nah EURED 2 ini mendeklar bahwa biofuel, definisi biofuel itu harus dari waste. Berarti masuk nih. Ini yang bisa dijual ke Eropa. Di Eropa ada framework, kalau teman-teman nanti kerja di sawit ada ISCC, International Standard for Carbon Certification. Ini udah ada ISCC yang paling tinggi namanya CORSIA. Jadi buat jet fuel. Nah, ini udah dihitung di situ. Nah, ini prosesnya teman-teman lebih paham lah dari saya ini. Terus kalau dari cangkang-cangkang itu bisa dibuat juga syngas dengan torrefication, itu kayak dikeringin lah istilahnya kayak gitu dengan salah satu metode yang ada. Jadi biometanol harganya mahal sekali karena dia buat heavy fuel buat yang kapal-kapal itu bisa jadi green methanol buat tanker itu. Nah kalau teman-teman tanker itu kan sudah ada namanya sulfur cap tahun 2020. Saya ingat banget karena saya waktu itu meeting sama IMO, terus dia bilang sulfur cap di tahun 2016 atau 2020 itu masih di 2,5%. Jadi bahan bakar tanker apa sih? Hah? Iya, misalnya gini, itu scrap heavy fuel oil, maksudnya kalau di refinery itu yang kagak minyak kotor yang kagak ini lagi, itu dibakar di situ dijadiin bahan bakar kapal. Jadi yang secara ekonomis juga hampir nggak ada harganya lah, itu jadi heavy fuel oil gitu ya. Itu sulfurnya tinggi 2,5%. Nah, bisa 10%. Nanti tergantung dia type-nya apa kan ada, dan dia nggak mungkin itu minyak yang sweet, tahu ya sweet oil ya.
minyak itu ada sweet oil, ada gitu-gitulah. Nggak mungkin dia sweet, dia pasti sour, ada H2S-nya. Nah itu di tahun 2000 IMO sulfur cap itu dari 2,5 sampai 10% itu terjadi 0,05% cap. Wow, bayangin tuh gimana cara bergeraknya. Nah, akhirnya mereka di-enforce selain daripada sulfur cap itu harus beri kredit, makanya banyak yang Mercy itu beli karbon kredit dan menuju ke biometanol buat bahan bakar kapal gitu ya. Ini kira-kira itu tadi 80 ton per hour-nya pabrik itu bisa menghasilkan, kalau dia 20 kerja mil 20 ini nggak ada sih sebenarnya, jarang saya nemuin ya. Mil itu 20 jam per hari itu biasa 10 12, itu 300 hari aja terus bisa lumayan dia 9 juta meter kubik atau 5 juta normal meter kubik, itu lumayan biogasnya ya. Nah itu bisa dijual. Nah ini saya nunjukin sedikit carbon pricing. Ini basket price ya, bukan specific price per item. Jadi memang karena integrity, artinya gini, orang mempertanyakan ngitung lo bener nggak sih CO2-nya, metodenya kan banyak metode gitu. Memang jadi akhirnya banyak criticism, harga karbon sama-sama turun. Tapi kalau dibandingkan karbon yang dari renewable energy itu biasanya murah-murah, $2 lah, 1,5 tuh 2,5. Tapi kalau dari forestry $6. Nah, Corsia itu tadi yang fuel jet ya. Nah, clean cook stove itu apa? Cook stove itu kayak ibu-ibu di kampung punya kompor yang biasa bakar kayu bakar. Nah, emisinya misalnya 1, si kompornya itu diganti jadi kompor yang efisien ya. Jadi emisinya setengah. Itu pun bisa dikreditin, nanti dikompensate dapat duit $3, $3,5 per ton. Nah, itu berarti kalau di Indonesia nih banyak di Jawa Barat tuh ada 1.000 rumah, 2.000 rumah, ada namanya Yayasan Biru. Nah, itu dia udah main tuh dia merubah dari animal manure, apa sih, kotoran hewan ya, sapi biasanya, sapi kumpulin itu dialurin ke kampung-kampung jadi buat masak. Nah itu dia dapat income dari ibu-ibu bayar dengan gas yang lebih murah, kreditnya dijual juga sama dia di pasar ya gitu, kayak gitu. Terus chair tadi forestry ya. Nah, forestry memang lumayan lebih besar. Energy efficiency misalnya, you punya ini nih, lampu sebelumnya bukan LED, terus jadi LED. Itu kan energy efficiency ya. Nah, terus misalnya AC-nya lebih apa, terus kalau di pabrik tuh ada chiller, ada apa, diganti chillernya lebih apa. Itu ada carbon kreditnya juga. You bisa jual kalau mau. Ya. Sambil tanya. Monggo Pak. Supaya bisa terdengar satu jamnya. Oh iya. Dan minum dulu. Iya. Misinya mulia, pemikiran saya, karena CO2-nya tidak dibanding keluar, tapi ditambahkan atau dikurangi dan dapat kredit. Tapi saya mikirnya UUD. Ujung-ujungnya duit. Oh iya. Nah, kalau jadi seperti ini kan sepertinya menguntungkan, Iya. tapi belum jalan. Kan ada jalan di situ. Contohnya ketika kami bantu PLN, carbon capture, di sana ada investasi tambahan. Atau contoh yang ada di sini pun ada investasi tambahan. Iya, kan, ya? pasti. Investasi tambahan itu kan harus dikompensasi dengan income yang masuk. Iya. Kalau implikasinya PLN jalan listriknya lebih mahal. Iya. Listriknya lebih mahal itu yang tanggung konsumen. Nggak mau. Apakah nanti itu akan masuk atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya ini ada dari luar negeri memberikan insentif membeli, mereka tuh uangnya dari mana sih? Oh, iya. Apakah mereka kelompok seperti itu apa ya? Maaf yang melindungi bumi, punya cadangan tabungan ya, kamu pokoknya ngurangin CO2 kita kasih duit gitu. Nah, tapi kayaknya mereka kan pasti akan saya tidak tahu model keekonomiannya, tetapi semua yang kami temui selalu melihat model keekonomian itu ujung-ujungnya duit, IRR-nya iya betul. Padahal investasinya kan ada investasi kayak nah, pengalaman Mas Perdana mungkin bisa dilihat ke para mahasiswa untuk yang seksinya seperti apa, atau ini cara jualannya itu apa, masih jualan image saja atau nah supaya lebih benefit seperti apa gitu Mas. Oke, terima kasih Pak. Ya itu memang pertanyaannya bagus sekali. Emang realitanya gini. Untuk melakukan
penurunan emisi ini butuh capex yang besar, ya. Capex yang besar ini salah satu insentifnya apa? Insentifnya salah satunya tadi dengan additional income dari carbon price, gitu ya. Misalnya makanya udah bagus tuh biogas kayak gini. Kok kagak ada yang lakuin cuman sedikit? Kenapa gitu? Bottlenecknya di mana gitu? Obviously not economics. Tadi terus biogas udah udah saya capture, terus mau lari kemana tuh electricity-nya? PLN oversupply. Terus tadi harga ambang kalau COE apa ya, levelized cost of electricity itu 1000-an kalau nggak salah kalau di rumah tangga, kalau di industri 1600. Itu jatuhnya di atas itu kalau biogas. Terus dulu itu hitung. Jadi either policy PLN tuh punya dua policy yang secara umum ya, tapi nanti turunannya banyak. Take or pay, take and pay ya Pak ya. Take or pay berarti dia tidak ada pilihan kecuali beli. Berarti suka atau tidak suka, berapapun si pabrik itu menghasilkan listrik, dia harus beli PLN. Itu take or pay. Sekarang udah nggak ada lagi, karena dia belajar dari kesalahan tahun lalu. Dia dipaksa beli itu listrik sama oligarki, sama teman-teman yang punya PLTU gitu ya. Terus sekarang take and pay. Take and pay ini merugikan IPP di itu. Dari berbulan-bulan saya kerjanya bolak-balik nego itu aja, IPP kan, kita IPP kan waktu di Sinarma. Jadi individual power plant Pak ya. Nah, jadi harganya itu nggak bagus. Harganya dia di bawah LCOE. Misalnya tadi 1000 ya, PLN cuma mau beli 600, 800. Duh, kita gimana? Nggak mau. Terus karbon kreditnya gimana? Aturannya belum rigid, ya kan? Ini boleh nggak kita jual langsung ke sono? Nanti dilarang. Nah, itu. Jadi banyak sekali policy yang raise. Karena saya bilang tadi skematiknya jualan ke luar negeri bisa, tapi tidak semudah itu skema tadi yang flow. Itu prosesnya lama ya, dari mulai bikin dokumen ini itu setahun bisa itu. Setahun kalian sudah habis overrun cost untuk bayarin project doang itu miliaran ya, staff, tools, model. Itu nggak economics lagi. Jadi itu tadi. Terus challenge-nya seperti itu. Tapi kalau memang makanya di Kadin tuh udah ada net zero hub, terus teman-teman di Kadin juga udah mulai bareng dong ini, karena ini bukan tugas pemerintah aja. Presiden Jokowi itu malah yang tadi ini kan NDC udah tadi ya berapa persen itu di 2030 2060 dia maunya net zero Indonesia, nggak tahu gimana caranya, tapi intinya teman-teman dari sektor private sector juga harus bareng-bareng lah gitu. Jadi terus dari mana asing itu duitnya? Kok kayak Santa Claus bagi-bagi duit seperti itu? Ya mereka sekarang sudah karena mereka signatory ke itu tadi ya Pak, karena ada convention, terus mereka sekarang harus mengalokasikan berapa persen dari BlackRock misalnya harus dana di atas berapa, dia harus ada komponen renewables-nya gitu. Jadi mereka mendetermine rule sendiri, mereka harus ngeluarin gitu ya. Just Energy Transition Project itu itu punya duit $100 juta. Mereka harus alokasikan untuk renewable energy. Kalau saya ngobrol sama orang-orang USAID yang punya duit ini, yang punya $100 juta katanya, mana proyeknya, duitnya ada. Bukan nggak sebantang itu bos. Terus ngitungnya, terus tadi economicsnya. Emang kalau nggak economics dia mau bayarin? Enggak. Itu lagi. Kalau IRR-nya cuman misalnya ya susah Pak kalau pakai rule of thumb IRR ya. Kalau project electricity biasanya di bawah 2 megawatt itu IRR-nya kecil-kecil, 5%, 2%. Nggak menarik. Terus dari mana? Dari cash flow biasanya dilihatnya. Tapi kalau biogas bisa 12%, tergantung dari supply IFB-nya tadi ya. 15% masih oke lah. Masih economics. IRR tahu ya? Nggak tahu, jangan-jangan Pak IRR. Internal return rate. Jadi balik modalnya berapa persen, terus nanti dia payback time-nya berapa tahun lah gitu lah, istilahnya kayak gitu ya. At the end of the day, economics speaks.
at the end of the day, rule of thumb-nya untuk melihat visibility sebuah project itu layak atau tidak layak, selain daripada technical-nya, economics harus berbicara. Tapi tidak ada rule of thumb economics dari misalnya sektoral, misalnya gitu ya. Saya dulu di oil and gas bikin CCUS itu misalnya IRR-nya kecil sekali Pak, di bawah 10% itu. Tapi kan dia industri panjang. Dia mau balik modal 50, 10, 20, 30 tahun lagi ya nggak masalah. Gitu. Nah, proyeksi forestry project itu IRR-nya gede-gede. 40%, misalnya 2-30%, bahkan ada yang berapa, kalau 20% nggak mau dia. Kenapa? Kalau di oil and gas ngelihat bikin carbon project di NBS itu segitu, semua buru-buru, which is already emang semua buru-buru. Udah, tapi tidak bisa karena nilai resikonya beda dan risk appetite tiap investor itu beda-beda. Jadi kembali lagi di situ. Jadi oke. Ini saya ngomong terus, jangan-jangan udah jam 3 ya, cepet juga. Iya. Nah, ini yang saya pikir teman-teman dari apa tadi, Kemurgi ya? Biochar ini salah satu senjatanya Indonesia. Tahu ya Biochar ya? Ya. Ya prosesnya begitulah. Nah, drying, hydration, pokoknya dapat Biochar komponen. Ya. Ini kan kita banyak ya, dari bagasnya banyak ya, dari tebu, dari padi, dari sawit, ya. Banyak betul. Nah, gimana caranya? Gede loh kredit dari Biochar sampai $170. Nah, ini metodenya udah ada, Vera atau Puro Earth bisa udah ngeluarin. Nah, baseline-nya dari mana? Baseline misalnya biasanya tuh taruh di landfill, ya kan, atau dibakar, transport, semua dikurangin dengan yang project itu. Jadi apa? Emisi yang kalau tidak ada project ini yang sebelah kiri, baseline namanya. Emisi yang ada kalau tidak ada biochar project. Misalnya emisi biomas ditanam di landfill sekian, terus ekstraksinya sekian, transportnya sekian, distribusinya sekian, gitu ya. Dikurangin kalau emisi itu ada di project itu. Nah, itulah nanti selisihnya, deltanya, itulah karbon kredit kita. Gitu. Nah, udah ada metodenya, udah ada alatnya, terus eligibility-nya, bahkan kalau Vera harus di tagging tuh. Kalau you nanam di kampung mana, harus ada GPS ininya, di mana tuh tanam tuh si biocharnya, gitu. Nah, ini harganya nih. Per tonnya tuh 100 berapa tuh? 140 100. Bayar yang tadi biogas cuma $2 ya. Ini simple loh. Ini kan paling berapa ini mesin pirolisis? Ya, paling berapa ya 5M mungkin ya 8M. Dibanding itu berapa puluh miliar tuh masang pabrik kayak gitu. Tapi memang listrik yang dihasilkan dari proses pirolisis ini cuma misalnya 1 atau 2 megawatt hour, berapa rumah itu ya. Kayak gitu, memang caranya kayak gitu. Jadi scaling up, kalau bahasa bisnisnya scaling up-nya memang limited karena itu harganya tinggi gitu ya. Tapi marketnya growth kok 13% per tahun. Terus Indonesia ini jadi atensi karena memang biasanya kita waste-nya dibakar aja tuh ya. Itu kan emisi. Nah, pirolisis-nya kan dia nggak boleh, itu di capture lagi ya di mesinnya. Jadi itulah yang tadi kan selain dari fossil fuel, emisi kita dari land use sama yang ordernya itu yang praktis kayak gini. Jadi emang apalagi kita heavily dependent ke agriculture. Jadi ini salah satu solusi. Nah, tadi saya cerita sektoral yang udah di trading baru energi. Berarti kita sebenarnya masih di fase 0. Di fase 0 dari sektoral energi. Dari teman-teman kementerian akan bergerak dari mulai fase 0 sampai ke 1, 2, 3. Jadi semua sektor akan ada carbon trading, termasuk dari pangan, dari yang lain gitu ya. Cuman pertanyaan kapan ya? Itu kapannya nggak tahu spesifik date-nya. Cuman artinya kita ini developmental phase masih di fase 0 gitu. Jadi masih mau sebentar lagi akan nanti fase 0 tuh ada kriterianya lah. Misalnya
apa ya, masih belum ada PTBA-nya, nggak apa-apa tuh kan. Nah, fase 1 nanti udah ada PTBA-nya, allowance-nya berapa yang boleh didagangin. Dari 100% kredit aja cuma 90% misalnya ada denda. Nah, itu tiap fasenya seperti itu. Jadi karena tidak mungkin rapid changes. Tidak ada Roma tidak dibuat dalam sehari lah katanya. Jadi harus multi decade, bukan disebut multi decadal approach juga, jadi multi stage approach lah. Mudah-mudahan ini continue dengan presiden berikutnya atau apalah gitu dah. Nah, kadang-kadang kalau berubah lagi ya risiko gitu aja gitu ya. Ya artinya seperti itu. Sepertinya udah dari saya. Mungkin ada teman-teman yang mau nanya. Langsung nanya dia. Dari sana juga boleh. Ya gimana mekanismenya Pak? Nggak tahu nih. Silakan. Langsung ya. Yuk, sebagai moderator. Saya sambil minum ya. Ya silakan. Yuk, silakan. Maaf, izin. 2 pertanyaan dulu mungkin ya. Kalau dari rekaman 1 boleh, dari TV 1 ya. Boleh terlihat. Nama dan itu ya jurusan. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Indra Syarif Fakultas dari Jurusan Teknik Bioenergi dan Teknologi angkatan 2020. Jadi telah dijelaskan bahwa potensi Indonesia sangat besar sekali, terutama di bagian elektoralnya, di hutan-hutannya, bakau-bakaunya untuk Indonesia. Ya. Namun yang saya pikirkan adalah bagaimana metode perhitungan laju capture CO2 di udara oleh hutan-hutan tersebut, mengingat hutan-hutan tersebut seringkali terbakar, lahan gambut di Indonesia sangat banyak. Selain itu pun di hutan pun terjadi proses pembusukan kayu, yang mana rilis CO2 juga Pak. Terus pertanyaan kedua, satu dulu saja ya Pak. Ya, boleh langsung aja. Oke, pertanyaan kedua saya adalah terkait pertanyaan Pak Sibi tadi, terkait dari mana uangnya, apakah industri asuransi memiliki peran dalam pendanaan iklim atau pendanaan CO2, penangkapan CO2 ini Pak. Terus ada pertanyaan satu lagi terakhir Pak. Punya banyak dia diambil semua. Apalah. Indonesia kan terkenal dengan sawitnya Pak. Ya. Sawitnya itu seolah-olah dipandang sangat buruk. Ya. Negara barat. Tapi industri sawit Indonesia nyatanya sufisien dalam hal energi, dan saya rasa kedepannya bisa menghasilkan karbon negatif ya Pak, emisinya bisa negatif. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana cara industri sawit dapat berkembang atau dapat membangun strategi agar industrinya tersebut bisa untung di bidang carbon trading ini Pak? Ya. Oke, Mas siapa tadi? Andreas. Mas Andreas dari Bioenergi. Oke, ini nyambung banget. Oke, tadi pertanyaannya Indonesia kan powerhouse di bidang forestry ya, banyak hutannya. Terus sebenarnya ngitung emisinya atau apanya kan ada proses decomposition, gimana kita net apa gitu ya, net gain atau jangan-jangan lose, nah kayak gitu ya. Jadi saat ini kalau secara data global memang deforestation rate di Indonesia ini memang semakin, kalau secara global deforestation rate emission loss daripada land use change forestry ini lebih besar daripada gain. Jadi kalau ngitung emisi dari pohon tuh gini nih. Aduh, bentar ya. Jadi si hutan, kita ngomong hutan dalam bentuk hektar ya. Hutan tuh ada tipe-tipenya, primary forest, secondary forest, gitu-gitu ya. Nah, bukan orang forestry, jadi anggap aja hutan gitu aja ya. Hutan punya komponen AGB plus BGBB. Nah, kalau jadi yang dihitung karbonnya tuh Pak, ini ngomongin stok ya, karbon stok. Jadi above ground biomass, si batang, daun, gitu-gitu ya. Sama serasah, kalau daun itu turun di tanah, itu still above ground biomass. Ininya dihitung. Ini berarti batang ya, batang plus BGB tuh misalnya gini, si akar atau si kalau di pit. Nah, karena itu masalahnya di pit ini. Kalau pohon membusuk ya, terus dia ketutup tanah lagi jadi dia kan nggak
terurai tidak teremit ke udara. Berarti dia di stok ke dalam secara soil content, organic content. Jadi soil organic content, tahu ya soil organic yang hitam-hitam itu ya Pak ya. Nanti Bapak kalau mau ngitung tier 3, tadi saya bilang tier 3, ini harus dibor sama Bapak nih 1 meter misalnya. Terus soil organic contentnya dianalisa pakai spektrum fotometri. Dibacalah pakai dengan peluruhan, misalnya kalau saya biasa pakai di sana tuh yang apalah gitulah pokoknya lupa saya. Artinya ini dihitung below ground dari serasa, dari yang membusuk gitu ya. Terus jadi sudah ada yang terhitung minus yang di emits, misalnya tadi tuh misalnya yang di emits itu tadi kalau dia kalau biasanya sih kalau di hutan mineral itu kecil, tapi kalau di gambut itu gede, karena gambut itu tahu ya tahu nggak struktur gambut bagaimana? Ini namanya pit dome, kubah gambut. Gambut itu dia kan awalnya cekungan, awalnya dia kayak mangkok, seperti reservoir oil lah. Jadi dari sungai, serasa, batang segala macam dia ngumpul di situ, terus akumulasi berapa ratus tahun, misalnya nggak tahu lah 100 tahun kek, 800 tahun kek. Nah itu lama-lama dia ke atas itu jadi kubah gambut. Kubah gambut itu, nah nanti kalau you belajar organik itu ada saprik soil apalah gitu-gitulah, ribet lah. Nah itu atau jenis-jenisnya ada beda-beda. Nah ini pit dome ini bisa, kalau di Indonesia ini pit dome-nya gede-gede. Pit dome-nya itu bisa sampai 15 meter ini. Nah emisi terbesar yang land use Indonesia yang besar itu dari pembukaan kubah gambut ini untuk menjadi sesuatu, sawit misalnya. Sawit sebelum tahun 2016 itu kan belum ada ISPO. Tahun berapa Pak ISPO lah, baru-baru lah itu boleh buka di gambut ya. Sekarang udah nggak boleh. Jadi kalau melepas, bayangkan ini organik metannya luar biasa, pit decomposition, karena kan dia nggak ada oksigen kan, jadi anaerobik ini proses di sini, berarti anaerobik berarti menghasilkan metan kan ya. Kalau you buka ini, wih emisinya luar biasa. Ini gede banget, makanya disinilah permasalahan Indonesia dan juga harta karunnya Indonesia. Sekarang yang diincer itu karbon stok. Karbon stok itu kayak bank lah ya Pak ya, deposito Bapak nih ya. Ini duitnya di sini nih misalnya. Jadi kita tuh memproteksi gambut supaya tidak dikonvert jadi sawit atau jadi tanaman apa kayak HTI buat pulpen paper misalnya. Nah ini udah ada ISPO, udah nggak boleh nih, ISPO nggak boleh, RSPO nggak boleh, YSCC nggak boleh buka pit gambut itu, tapi kan reason. Nah jadi ini yang challenging. Itu tadi ya, decomposition juga dihitung ya Pak ya kodanya. Terus pertanyaan, nah ini lanjut ke sawit lagi ya. Terus sawit itu sebenarnya Indonesia itu emang dominan sekali sawit ya. Masalahnya kalau dari segi life cycle balance ya, menghasilkan 1 ton oil dari sawit itu jauh lebih efisien daripada rapeseed. Tahu ya kalau di Eropa kan oilnya dari mana? Sunflower, rapeseed, dari canola. Sawit udah paling bagus. Udah 1 hektarnya, kita ngomong per hektar ya unitnya. 1 hektar sawit itu misalnya bisa menghasilkan 3,5 misalnya, 3,5 ton misalnya. Nggak tahu, saya udah lupa angkanya, tapi CPO gitu. Tapi kalau dari rapeseed, dari itu jauh di bawah itu. Udah paling hebat lah pokoknya. Jadi
argumen-argumen saya pro sawit sih ya, sorry saya pernah kerja di sawit jadi mohon maaf. Jadi argumen-argumen itu kebanyakan memang political, jadi udah jelas skala efisiensinya, tapi memang dosa-dosa kita itu membuka kubah-kubah gambut ini, terus hutan yang kaya dengan biodiversitas tuh dibuka zaman dulu tuh, itu yang sensitif, nggak boleh gitu loh. Jadi makanya Indonesia ini akan selalu di challenge di dunia barat karena dia nggak bisa saingan, istilahnya nggak bisa saingan gitu aja. Nah tapi Eropa itu bagusnya dengan EU RED 2 itu tadi, EU RED dan anti deforestation law nya Eropa ini, dia memberikan insentif bagi sawit-sawit yang sustainable. Makanya ada sertifikasi ISCC namanya, ISCC. Kalau lahan sawit itu atau pabrik sawit itu sudah tersertifikasi ISCC, itu dia berarti dia tidak membuka di gambut, menjaga lingkungan, karbonnya rendah, terus apalagi tidak ada konflik sosial, itu dihargai lebih tinggi dari harga CPO biasa. Misalnya CPO biasa di $1.400, dengan ISCC dia bisa 1.600 kayak gitu misalnya. Nah itu mekanismenya seperti ini. Tapi dari atau RSPO. Tapi dari 100% perusahaan sawit di Indonesia yang tergabung ISPO atau telah tersertifikasi ISPO aja baru kurang dari setengahnya. Yang telah dikurang RSPO lebih kurang lagi. Yang apalagi yang ISCC. Karena apa? Kalau bapak-bapak pernah ke pabrik yang jangan yang PT gede-gede ya, PT apalah gitu, sawit Sumber Makmur apalah, sawit apa yang di Kalimantan pelosok yang penuh oli gitu makanya. Itu boro-boro mikirin emisi, yang penting cuan dulu bos. Jadi susah kan gitu. Sedangkan sekian banyak itu sawit rakyat ya. Korporasi itu memang menguasai berapa juta hektar. Dari misalnya berapa sih sawit Pak? 18 juta kalau nggak salah hektar ya. Itu setengahnya korporasi, setengahnya masyarakat. Yang korporasi bisa nih ngejar gini-gini nih sertifikasi. Orang punya duit bisa bayar saya misalnya, suruh hitung gitu. Bapak bisa rekrut bapak-bapak nanti, ibu-ibu juga. Cuman yang rakyat ini yang challenge ya. Karena dari segi efisiensi, dari segi lain-lain itu masih tertinggal jauh lah. Mesinnya aja kadang pakai belt yang aneh-aneh tuh, gitu loh. Jadi itulah challenge-nya. Terus apalagi sih, udahlah ya. Sama tadi Pak, perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Oh ya, oke. Baik. Ini pertanyaan menarik karena memang di insuransi sekarang lagi mau menuju apa namanya market ya. Dia kan where the money goes, follow the money kan. Jadi mereka kalau di luar negeri sudah ada carbon insurance company. Apa yang diasuransiin? Nah, misalnya saya punya hutan. Saya ada hutan yang saya harus proteksi. Kan ada kebakaran hutan. Itu kan force major. Itulah yang diasuransikan. Ya, misalnya saya punya project ini per tahun saya harus 1 juta ton misalnya. Tapi gara-gara El Nino, gara-gara ada tukang balak, orang kampung bakar ladang, siapa yang bisa nyetop itu orang berapa puluh ribu hektar dalam konsesi. Itu carbon insurance policy biasa di Indonesia belum ada tapi. Nah, saya lagi berusaha ngobrol juga dengan mereka, mungkin. Nah, itu market opportunity yang bagus juga sih gitu. Oke. Itu aja ya Mas, mungkin yang lain lagi kali ya. Ini sampai jam berapa Pak? Udah 3.16 aja deh. Satu pertanyaan lagi dari Pangan. Wah, dari Pangan. Oh, ini ada ya. Oh, TV yang penyusup ya. Apa tuh Pak? Teknik pangan luar negeri dia. Teknik pangan mana nih? Luar negeri. Selamat sore Pak. Jangan sering. Perkenalkan saya Novel Lateraldi di Teknik Geoenergi dari Bumergi juga. Jadi sebenarnya saya ada 3 pertanyaan sebenarnya, mungkin jawabannya lebih singkat aja ya Pak. Nah, pertanyaan pertama Pak, saya ada kebingungan mengenai tentang bagaimana cara kerjanya sistem kredit karbon ini Pak. Yang mana saya yang terutama tentang berkaitan dengan energi terbarukan.
yang pernah saya pelajari itu, misalnya kita panel surya ya Pak, panel surya itu seingat saya menghasilkan misalnya karbon dioksida juga, di mana perkiraan sekitar mungkin 100 sampai 500 kg per kWh-nya ya Pak. Iya. Nah, tapi dalam sistem kredit karbon ini akan dinilai adanya penjualan sertifikat bagi yang perusahaan-perusahaan penggunaan panel surya ini kepada orang-orang yang membutuhkan sertifikat itu sendiri, yang mana orang itu juga menghasilkan karbon. Nah, jadi saya melihat di sini sebenarnya di panel surya juga masih menghasilkan CO2, sedangkan di bagian yang membeli sertifikat juga masih menghasilkan CO2 gitu Pak. Walaupun memang saya melihatnya di sini memang lebih kecil juga, sangat jauh lebih kecil daripada penggunaan batu bara dari transisi ke panel surya itu sendiri Pak. Mungkin itu pertanyaannya, apakah memang benar seperti itu cara kerjanya? Terus yang kedua Pak, tadi tentang biochar ya Pak. Kalau misalkan kayak produk-produk yang bisa ada nilai tambahnya Pak, misalkan biochar tadi, apakah nanti akan muncul dua produk Pak? Dalam artian ada sertifikat carbon credit dan juga ada produk biochar itu sendiri yang bisa digunakan untuk ke masyarakat. Apakah kalau misalnya kita ada perusahaan membuat biochar, mereka jadinya ada dua produk sedemikian seperti itu Pak? Ada sertifikat dari CO2, sertifikat carbon creditnya juga, dan juga ada produk biochar itu sendiri yang bisa langsung dipakai. Lalu yang ketiga itu Pak, sebenarnya berkaitan dengan pertanyaan teman saya ya Pak, tentang potensi dari bioenergi ini sendiri, yang mana saya melihatnya kalau kita kayak tanaman kelapa sawit itu kan batang itu dari lignin juga Pak, lignin selulosa, yang mana sumbernya dari CO2 juga Pak. Apakah itu sudah ada rencana gitu Pak, menjadikan itu sebagai carbon credit dengan pertimbangan adanya transaksi elemen dari penyerapan karbon dari CO2 menjadi lignin, lalu jadi karbon storage atau di perkebunan kelapa sawit itu. Mungkin demikian pertanyaan saya. Oke, makasih. Mas siapa tadi? Novar. Oke. Tadi dibilang ada emisi juga dari solar panel pembuatannya mungkin ya maksudnya ya. Atau emisi dari segi produk solar panel atau pemasangannya juga kan ada emisi ya, betul. Jadi tapi harus dibedakan. Jadi gini. Mungkin ada intro dulu ya tentang life cycle assessment ya. Life cycle dulu ya. Mungkin ya life LCA ya. Berarti kalau ini konsepnya cradle to grave, berarti dari buat solar panel sampai dia jadi sampahnya, ini ada emisinya, ya kan? Terus atau gate to gate, berarti dari pintu pabrik solar panel sampai ya dia jualan solar panelnya saja, sama juga TSO2. Terus kalau emisi sama juga sebenarnya dari sini ilmunya, tapi emisi itu GEG accounting-nya. Nah, ini kalau mau sertifikasi ISO, sama saya lagi. Saya juga trainer sih. Jadi ini nomornya nih. Nah, 40 dulu lah, 40 nih 44. Kalau ini namanya 64, 1, 2, 3 gitu. Nah, ini konsepnya pembuatan dari mana sampai mana gitu ya. Berarti yang di limit apa, sehingga kok kalau dari produksi kan solar panel juga menghasilkan itu. Ya betul. Tetapi tergantung boundary kita di mana. Yang diterima di sistem kredit itu adalah merefer pada metodologi yang diterima. Jadi kita harus benar, kita harus fair dulu dong. Kita harus tentuin dulu nih batasnya di mana, kita ngomongin emisi ini sampai batas mana. Gitu ya. Kalau di CDM biasanya kan emisi apa sih, penurunan emisi baseline diambil project tadi ya, baseline diambil project emisi. Nah, baseline-nya ini misalnya pengurangannya dari mana? Kalau you pasang solar panel, berarti baseline-nya adalah project yang tidak ada solar panel. Misalnya kamu pasang di pembangkit batu bara. Misalnya gini, suatu kawasan listriknya itu dari PLTU, berarti baseline-nya PLTU. Baseline-nya emisi dari PLTU dikurangi dengan emisi yang dihasilkan oleh pemasangan solar panel. Jadi energi dengan satuan yang sama, misalnya untuk menghasilkan
1 kilowatt hour misalnya ya. Itu yang dari batasan itu kita dapat deltanya. Jadi kita harus limit dulu nih. Nah, itu metodenya beda-beda. Nanti kalau kalian ke deep dive lagi, nanti CDM rumusnya beda lagi. Terus si Vera beda lagi. Ini beda. Jadi setiap ini ngeluarin carbon certificate capnya sendiri-sendiri lagi. Ah, itu price-nya beda lagi. Itu tadi itu jawabannya. Jadi kalian kalau melihat dari seluruh proses sampai dia cradle to grave, memang mungkin pernah dihitung di paper itu solar panel lebih besar daripada kalau you pasang misalnya jangan solar panel lebih besar dari you pasang electricity biasa misalnya gitu. Atau misalnya kalau lo beli Tesla ya, mobil itu kan baterainya dari PLTU lagi ngisinya gitu. Itu akan sama aja bohong kalau dari cradle to grave. Tapi kalau kita limit dari gate to gate saja, nah itu ada pengurangannya. Nah, untuk pasar karbon tidak dari cradle to grave, biasanya dari gate to gate. Jadi sesuai dengan metode asumsi. Makanya penting sih saya saranin mungkin belajar life cycle ya. Karena daur hidup si produk itu gitu yuk. Oke, satu apa lagi nih pertanyaan? Biochar Pak, itu jadi ada dua produk Pak, satu kita dan juga biochar sendiri. Oh iya, jadi setiap yang saya ngomong tadi, mau biogas, mau biochar, mau solar panel, itu additional income daripada produk utamanya. Jadi kalau saya jualan biochar, saya biocharnya dapat duit, kredit dari biocharnya dapat duit lagi. Nah, masalahnya gini, kan ibu-ibu tuh ngasih, ibu-ibu melulu, petani ngasih bagas apa sih Pak? Bagas? Sisa. Nah itu. Saya tahu istilahnya doang. Bagas ngasih ya. Itu si petani dapat duitnya nggak? Karbon kreditnya nggak? Belum tentu. Makanya nanti agreement kata kunci di perdagangan karbon harus membuat SPV Special Purpose Vehicle. Apa itu? Special Purpose. Apa sih SPV? Jadi you sama koperasi nih kumpulin deh. Petani-petani nih kumpulin nih dari satu kampung bikin koperasi nih. 5 koperasi, 10 koperasi. Terus kongsi sama saya sebagai project developer. Terus kita nggak boleh tuh karbon kreditnya lari kemana? Nggak boleh ke saya, nggak boleh ke dia. Harus di perusahaan baru lagi. Kita bikin joint partner namanya PT Biochar Sejahtera misalnya gitu, ya nggak tahu lah. Terus ya itu tadi nanti creditingnya tergantung agreementnya. Jadi kan tergantung investornya kan kalau gitu. Jadi kreditnya lari ke SPV. Nah, ini bisa lari ke koperasi bagi hasilnya urusan dalam-dalam lah itulah. Kayak gitu. Terus tadi itu dua produk. Yang terakhir apa? Apakah sudah ada gambar mengenai karbon kredit dengan menggunakan kebun kelapa sawit yang memang dia itu kan menyerap karbon juga Pak? Oh ya. Jadi kalau melihat standar IPCC atau GHG protokol, itu kan standar banyak deh. Tuh tadi saya banyak banget cerita standar, ada VER, ada GHG protokol, ada ISO, ada pusing sendiri. Kalau pembukaan lahan sawit itu lebih dari 20 tahun yang lalu, itu emisinya dihitung nol. Gimana? Jadi dosa-dosa zaman dulu tuh yang buka dari itu, kalau dia 2023 dia ambil 20 berapa? 2003 ya. Kalau sebelum 2003 net dia. Gitu aja ngitungnya. Gitu. Jadi rule of thumb-nya begitu. Tapi memang setiap tahun dia kan CO2 ya. CO2 sequestration dari si pohon itu kan. Nah, masalahnya cycle-nya sawit itu kan 20 tahun. 20-25 tergantung ya. Setelah dia replanting, emisinya lompat dia karena dia kan cut itu semuanya. Wah, jadi nggak netnya tuh di situ. Jadi ketika pohon-pohon tua itu mau di replanting, itulah masalahnya. Nah, sekarang mayoritas pohon-pohon Indonesia karena yang perusahaan lama itu tua-tua semua. Jadi masalahnya nanti muncul di 2025 nih. Banyakan pohon kita harus di replanting tuh emisinya kayak apa itu? Nggak tahu. Gitu.
jadi apa? Kalau misalkan kita paksa jadi biotar gitu, kan biotar itu lebih. Nah, harus berapa mesin itu? Berapa ratus juta hektar kita punya sawit? Ya suruhlah perusahaan-perusahaan itu. Ya kan kalian masuk nanti ya, perusahaan apa? Pak, beli dong mesin biochar. Itu sekarang praktisnya nih ya, kalau di kebun sawit itu diciping sama dia, terus ditaruh di situ. Pomenya di line application namanya LA di situ ya. Terus diciping. Terus saya bilang, itu diciping sayang banget. Ya kita taunya begitu Pak. Gimana sih? Saya yang level corporate aja nggak bisa rubah praktis kita. Itu gimana? Jadi enggak, dia kekeh pokoknya. Udah diciping udah gitu. Jadi katanya jadi pupuk. Ya di composition ya emit ke udara kan kita yang ngitung ya. Kayak gitu. Kita jadi ya, antara operation dan ini juga kalau kalian kerja di korporasi itu menemukan antara sinergi antara operation dan ini juga susahnya minta ampun kalau yang pernah kerja nanti ya, yang akan kerja gitu, kayak gitu ya. Nah, ada lagi kah atau cukup nih? Terima kasih. Oke, soal tadi saya kira apa? Saya kira tadi PG soalnya. Saya kira Haidar dari Jo. Mungkin karena keterbatasan waktu kita terpaksa tutup ya proses tanya jawab. Mungkin satu pertanyaan penutup terakhir dari saya. Kalau Nanya juga dia. Enggak, sebenarnya ini mewakili mungkin teman-teman tapi nggak berani nanya mungkin. Karena di sini kan banyaknya tingkat 4, di sini mungkin banyak yang sudah mulai cari-cari kerja, mulai itu. Dan kalau tadi di awal dibilang bahwa job opportunity-nya mungkin memang banyak ke arah sini kan, banyak ke arah carbon trading dan menghitung karbon di perusahaan kayak gitu. Kira-kira karena mungkin kurikulum di PG dan TP ini saat ini dari Pangan dan Energi belum bisa mengakomodir cara menghitung seperti itu secara detail, kira-kira apakah ada training yang mungkin bisa diikuti oleh teman-teman di sini untuk memperlengkapi hal itu yang bisa direkomendasikan? Ya baik. Kalau training ya gini, kalau untuk emisi biasa di industri kan harus tersertifikasi. So ya masalahnya di industri itu apa-apa sertifikasi, Jadi memang dan sertifikasi itu mahal. Jadi kalau untuk level mahasiswa ya nggak tahu ya, misalnya ISO itu aja udah berapa juta tuh buat dapetin satu ISO ya harus kayak. Jadi kalau saya bilang kan, tapi ini nggak harus punya ISO, tapi memang nanti di korporasi kalian kalau bikin laporan ya harus terakreditasi ISO-nya. Nanti yang auditornya kan eksternal biasanya auditor kan, jadi juga sertifikat kan. Kalian ini siapa yang hitung? Punya sertifikasi ISO ini kayak gitu. Enggak, itu nggak bisa. Nah, makanya, tapi berarti urusan perusahaan kalian aja. Ya lu, ya bos bayar dong, saya gitu. Awalnya kan, makanya untuk sertifikasi karena dia ada biayanya, ya. Tapi kalau begini Google udah banyak sih. Jadi cara menghitung, jadi minimal kalau kalian mau maju sedikit, kan banyak sekarang ya. Sekarang laporan aja harus ESG reporting, tau ya ESG ya, environmental social itu ada standarnya sendiri, ada GRI, Menko lah, apalah. Itu sertifikasinya 19 juta. ESG ini, walah, sudah selesai. Nanti aja lah perusahaannya aja yang bayarin, itu saran saya ya. Tapi kalau sekarang cukup introduksinya dulu. Mungkin dibantu dengan Pak dosen untuk dapat konseptual frameworknya aja dulu, karena at the end of the day practice makes perfect. Ketika kalian di perusahaan itu nangis sih kayaknya ngeliat data kayak gini. Datanya banyak banget. Kita nggak semudah itu, nanti foto aktivitinya sebenarnya banyak. Nah gitu. Oke, mungkin sekian untuk ini kita tutup kuliah ini. Ya. Jadi pertanyaan simpel atau sudah kalau akomodasi Bapak-bapak, Lanjut ya. ikhlas. Sayangnya Pak mau hire Pak.